Tidak hanya kekuatan dari tarian Empyrean lengkap dari Phoenix Wing sangat kuat, itu juga membawa dampak yang sangat membayangi masa lalu. Meskipun Yueji dan Meiji memiliki reaksi yang sangat cepat dan pertahanan yang kuat, mereka masih terlempar oleh keterampilan mendalam yang hebat ini yang berasal dari Dewa Phoenix sejati, menyebabkan mereka kehilangan keseimbangan ketika mereka jatuh dan seluruh tubuh mereka dilalap api Phoenix yang jauh panas. Siluet Yun Ce melintas, langsung muncul di sebelah Yueji dengan Feng Shuir di tangannya sambil menghancurkan pedangnya. Bang! Pertahanan mendalam yang disulap oleh Yueji terburu-buru hancur. Dia meminjam momentum untuk berguling, menghindari ke kejauhan, dan pada saat yang sama, aura pembunuh yang menusuk tulang melayang dari belakang Yun Ce. Dia dengan cepat mengayunkan pedangnya ke belakang. Rantai ledakan bisa terdengar saat mereka bertiga terpisah berjauhan. Suasana di sekitarnya sangat kacau, dibanjiri dengan aura panas dan ganas. Yun Ce diam-diam menghela nafas. Jika dia memegang pedangnya dengan kedua tangan sebelumnya, dia sepenuhnya yakin bahwa dia akan bisa melukai Yueji dengan sekali serangan dalam serangan mendadak tadi. Namun, menangani pedang yang berat dengan hanya satu tangan tidak hanya akan menyebabkan penurunan besar dalam kekuatannya, kecepatan serangan dan serangan balik juga akan mendapat pukulan besar. Pada saat yang sama, itu akan sangat membebani kekuatan fisik dan waktu juga. Di bawah dampak dari tarian Empyrean Phoenix Wing dan pembakaran dari api Phoenix sebelumnya, kemeja pendek dan rok Yueji dan Meiji benar-benar rusak, dan bahkan tidak mampu menutupi tubuh mereka. Terlepas dari niat membunuh, kehati-hatian dan kewaspadaan sekarang bisa dilihat dari mata mereka. Mereka awalnya berpikir bahwa upaya gabungan mereka akan cukup untuk sepenuhnya menekan Yun Ce dengan mudah. Mereka tidak pernah mengira bahwa saat mereka mulai bertarung, hanya sebuah ledakan di sini dan kilatan di sana dari Yun Ce akan sangat merugikan mereka. Mereka saling melirik, lalu melakukan tindakan yang sama persis. Riip. Pakaian Yueji dan Meiji yang benar-benar robek tercabik ketika dua set tubuh putih salju yang memikat dengan tidak ada sehelai benang pun muncul di depan Yun Ce. Es dan niat membunuh di mata mereka menghilang dengan cepat, diganti dengan tatapan menggoda yang bisa menyebabkan orang biasa terjerat dengan segera. Tindakan mereka menyebabkan Yun Ce berhenti sejenak. Feng Shuir, yang menatap Yueji dan Meiji dengan waspada dan khawatir tiba-tiba mengeluarkan suara, dan tanpa sadar berkata, Kakak Yun. Kamu tidak bisa melihat, tidak bisa melihat. Mereka bahkan tidak terlihat sebagus Shuir, aku tidak bisa diganggu untuk melihatnya. Yun Ce langsung menjawab, tetapi matanya dengan tegas menatap tubuh mereka, terutama dua pasang puncak salju yang terus bergelombang. Sial, membuang-buang waktu untuk tidak melihat. Namun, hanya setelah mengatakan itu dia menyadari. Apa yang dia katakan sebenarnya memiliki beberapa makna. Kakak laki-laki Yun bahkan belum pernah melihat bagaimana aku terlihat tanpa pakaian, bagaimana kamu tahu? Oh, kakak laki-laki Yun, kamu benar-benar sangat buruk. Pipi Feng Shui tiba-tiba memerah. Aku tidak bermaksud seperti itu. Yueji dan Meiji yang telanjang perlahan berjalan menuju Yun Ce, ekspresi awalnya yang sedingin es kini diganti dengan senyum menyihir, seolah mengisyaratkan kepada Yun Ce bahwa ia bisa menikmati tubuh mereka kapan saja. Pada titik ini, ekspresi Yun Ce bergetar sedikit, rasa vertigo muncul di benaknya, bahkan kecepatan aliran darah di tubuhnya meningkat pesat. Yun Ce memusatkan kesadarannya, segera menjadi waspada. Seni menggoda. Lagi pula mereka sebenarnya tidak ragu-ragu melepaskan pakaian mereka sendiri untuk merayunya, kedua wanita ini benar-benar memberikan semuanya. Sayang sekali, itu digunakan pada orang yang salah. Yun Ce mempertahankan posisinya saat sorot matanya menjadi semakin keruh. Di dalam kekeruhan itu adalah kegilaan yang tumbuh lebih dalam, yang memungkinkan Yueji dan Meiji mendekat, sampai mereka berada dalam 10 langkah. Yun Ce tiba-tiba berkata dengan suara rendah, Shuir, tutup matamu. Sebuah cahaya biru yang aneh tiba-tiba berkembang di mata Yun Ce. Di belakangnya, siluet naga biru-biru muncul, diikuti oleh raungan naga tirani dan perkasa yang datang dari langit yang mengguncang bumi. Sepasang mata biru-biru sedalam langit dan seterang bintang-bintang muncul sekitar 1 meter di atas kepala Yun Ce. Yueji dan Meiji gemetar hebat. Ekspresi menyihir mereka dan senyum mempesona tiba-tiba menjadi kaku, kemudian berubah menjadi ketakutan yang tak tertandingi. Murid-murid mereka gemetar dengan cepat ketika seluruh tubuh mereka bergetar hebat seperti saringan. Berdasarkan kekuatan mendalam yang kuat dari Yueji dan Meiji, mereka awalnya tidak akan berada dalam kondisi ini di bawah pengaruh Dragon Soul Domain. Bahkan jika mereka takut akan akalnya sampai 70%, mereka masih memiliki kejelasan sekitar 30%. Namun, mereka mencoba untuk menggunakan seni menggoda pada Yun Ce. Seni menggoda adalah semacam serangan mental, dan Dragon Soul Domain juga merupakan domain serangan mental, tetapi bagaimana mungkin seni menggoda hanya dibandingkan dengan Dragon Soul Domain? Di depan kekuatannya yang luar biasa, seni menggoda mereka meningkat pada mereka, menyebabkan hambatan mental mereka runtuh sepenuhnya, sehingga jatuh sepenuhnya ke penindasan Dewa Naga. Hati mereka dipenuhi rasa takut, tidak punya pikiran untuk menolak sama sekali. Yun Ce tiba-tiba bergegas ke depan. Sesar naga menembus dengan kejam ke tenggorokan Yueji, ujung pedang yang kasar dengan mudah menusuk ke tubuh Yueji yang pertahanan kekuatannya telah berkurang sekitar 90%, benar-benar menusuk tenggorokannya. Kemudian melepas dan mengayunkan pedang itu lagi saat api Phoenix keluar, dia membawa gelombang panas yang menyerbu menuju dada Meiji, menembus keluar melalui punggungnya. Menciptakan lubang tembus pandang seukuran otak di dadanya. Dragon Soul Domain nyaris tidak bertahan selama 2 nafas, dan dengan cepat ditarik kembali oleh Yun Ce. Karena setiap nafas yang mengaktifkan Dragon Soul Domain sangat memengaruhi kekuatan mentalnya.
Namun dua napas ini sepenuhnya cukup untuk Yun Ce. Dalam seketika ketika domain naga jiwa padam, tubuh Yueji dan Meiji kemudian jatuh, genangan darah segar dengan cepat terakumulasi di bawah tubuh mereka. Jika ada peluang kecil untuk beberapa kelonggaran sebelumnya, maka, setelah membunuh kedua wanita milik Ye Xinghan ini, dan bahkan dua yang ia sukai, ia dan Ye Xinghan akan menjadi musuh bebuyutan. Dan identitas Ye Xinghan saat ini adalah Tuan Balai-Balai Sun Moon Divine Hall, bahkan penguasa masa depan yang diterima di masa depan dari suatu tanah suci, sehingga ia bisa dianggap sebagai musuh bebuyutan dari Balai Dewa Matahari Moon. Dia baru saja mendapat dukungan publik dalam permusuhannya dengan Divine Phoenix Sect, tapi sekarang dia telah menyinggung Sun Moon Divine Hall. Kehidupan yang pahit. Sehubungan dengan permusuhannya dengan Divine Phoenix Sect, dia bisa menahan dengan ketangguhan yang tak tertandingi, bahkan jika pihak lain mengambil inisiatif untuk mengejar dan membunuhnya secara diam-diam, dia sama sekali tidak takut. Selain itu, dia sudah memikirkan banyak rencana untuk berurusan dengan dan menyerang balik mereka. Namun, untuk memprovokasi Aula Sun Moon Divine, itu bukan sesuatu yang bisa dianggap enteng. Selanjutnya, kepribadian Ye Xinghan beracun dan licik, seluruh tubuhnya memancarkan semacam aura yang sangat berbahaya. Dia benar-benar orang yang mengerikan dan tidak bermoral. Yun Ce meletakkan koronet Feng Shuir di dadanya, tidak membiarkannya melihat adegan berdarah. Namun dari suara di sekitarnya, dia sudah bisa merasakan bahwa Yue Ji dan Mei Ji sudah mati. Dia membuka matanya, menempatkan pipinya ke dadanya. Merasa detak jantungnya sedikit kacau, dia dengan lembut berkata, "Kakak Yun. Aku menyeretmu ke bawah. Aku sudah mengatakan ini sebelumnya, itu bukan salahmu." Yun Ce memperlambat napasnya dan berkata, "Karena hal-hal telah berkembang ke titik ini, kita harus hidup dengan sekuat tenaga. Anda tidak perlu khawatir tentang saya. Jika yang terburuk menjadi yang terburuk, setelah meninggalkan tempat ini, aku akan menuju ke Absolute Monarch Sanctuary." Petik 2. Dengan hubungannya dengan Xia Yuanba, tidak akan terlalu sulit jika dia ingin memasuki Absolute Monarch Sanctuary. Menjadi kepala 4 tempat suci, Sun Moon Divine Hall pasti tidak akan berani memprovokasi Absolute Monarch Sanctuary, dia pasti akan aman di sana. Tapi syaratnya adalah Xia Yuanba harus tetap hidup. Dengan itu, Yun Ce menghela nafas berat. Namun, ketika dia memanggil kekuatannya yang dalam, dia merasakan rasa vertigo di benaknya, dan hampir menancap ke tanah. Meskipun dia hanya mengaktifkan Dragon Soul Domain untuk rentang pendek 2 napas, itu telah membuat kewaspadaan oleh jumlah yang cukup banyak. Dia menggelengkan kepalanya dengan paksa, baru saat itulah dia nyaris tidak bisa menghilangkan rasa pusing, melarikan diri ke kejauhan. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Bang! Sebuah bola api Phoenix meledak di dada Xia Yuanba. Tubuhnya terbang jauh, menabrak tanah dengan keras. Dia mengerang dan berdiri lagi, namun, saat dia berdiri, dia berlutut dengan keras, tidak mampu berdiri untuk waktu yang lama. Darah mengalir dari dahinya, tangan dan daerah-daerah yang tersesat di seluruh tubuhnya. Fisik anak ini benar-benar tidak sederhana, setelah menolak begitu lama, dia masih belum mati. Dia masih sulit berdiri, Feng Feiyan berkata sambil mengklik lidahnya. Tapi sayang sekali, hanya mempraktekkan seni mendalam inti Absolute Monarch Sanctuary menjadi sekitar 30%. Ye Xinghan melambaikan kipas gioknya, memandang ke arah Xia Yuanba dan berbicara seolah-olah berbicara tentang orang yang sudah mati, untuk dapat bertahan melawan serangan terakhir itu sudah batasnya. Sudah waktunya untuk mengirimnya dalam perjalanan, tuan muda ini tidak akan pernah berpikir bahwa dengan kita berdua bekerja sama, kita masih akan menghabiskan begitu banyak waktu. Tuan muda ini sudah gatal untuk memanjakan suir kecilku. Petik 2. Heh, sudah mati. Feng Feiyan tertawa dingin, lalu menggeram, dengan keras meninju otak Xia Yuanba dengan tinju api Phoenix. Xia Yuanba terengah-engah. Tatapan matanya mengendur, seluruh tubuhnya basah oleh keringat dan darah, hampir sepertiga bagian luarnya adalah campuran daging dan darah. Di bawah kekuatan gabungan dari Feng Feiyan dan Ye Xinghan, dia dengan paksa menolak selama 1/4 jam, yang bisa dikatakan sebagai mukjizat yang luar biasa. Saat kematian merambah, Xia Yuanba mengangkat kepalanya dan tinju api Phoenix Feng Feiyan muncul di pupil matanya. Tatapannya tiba-tiba menjadi sangat jahat, meraung keras, gelombang kekuatan tirani muncul di dalam tubuhnya yang terluka dan memar saat dia melemparkan tinju ke arah Feng Feiyan. Ledakan. Nyala api meledak, aliran udara pecah, dan Xia Yuanba meludahkan panah darah saat tubuhnya terbang seperti layang-layang yang talinya terpotong. Wajah Ye Xinghan menunjukkan senyum beracun dan dingin. Melambaikan bencana Sun Moon di tangannya, seberkas sekitar 5 kaki terbang keluar, memotong leher Xia Yuanba. Xia Yuanba terbang ke udara terluka, kesadarannya melayang tepat saat sinar mematikan yang dalam mendekat. Tekadnya menggerakkan tubuhnya, melakukan yang terbaik untuk menggusur dirinya di udara. Riip. Sinar yang mendalam dari bencana Sun Moon menembus tubuhnya, menyebabkan seluruh lengan kirinya dipotong dengan bersih dari tubuhnya. Bang! Xia Yuanba mendarat dengan keras ke tanah. Namun lengan kirinya, mendarat puluhan kaki jauhnya. Saat darah menyembur seperti air mancur dari luka di lengan Xia Yuanba, seluruh wajahnya bengkok, tubuhnya berkedut dan kejang karena rasa sakit yang hebat, namun dia tidak berteriak sedikitpun. Cek cek cek, kau benar-benar ulet sampai-sampai menyedihkan. Ye Xinghan berseri-seri saat melihat penderitaan Xia Yuanba, sayang sekali. Di mata tuan muda ini, keletanmu benar-benar bodoh. Selain membiarkan tuan muda ini bersenang-senang dan membiarkan diri Anda menderita lebih banyak lagi, sebenarnya tidak ada gunanya. Petik 2.
Setelah kehilangan lengan, Xia Yuanba yang terluka parah dan hampir mati terbaring lumpuh di tanah tanpa sarana untuk berdiri. Di bawah kerusakan besar yang telah dia ambil, murid-muridnya telah mengendur, dia bahkan tidak bisa melihat siluet Feng Feiyan dan Ye Xinghan, namun kekejaman dan kebencian tidak berkurang sedikitpun. Saat Ye Xinghan berbicara, perlahan-lahan ia mengangkat tangan kanannya, lalu melakukan suatu tindakan yang tidak dapat dipahami Ye Xinghan dan Feng Feiyan. Pesh! Dia mencincang dirinya sendiri dengan tangan kanannya di sisi kiri dadanya yang memiliki luka terpanjang, lalu diiris dengan keras. Luka itu sobek tanpa ampun. Ke titik di mana tulang dadanya terlihat jelas, bersama dengan detak jantung yang cepat di bawah tulang, serta pembuluh darah jantung yang dalam. Feng Feiyan mencibir, apakah dia mencoba bunuh diri? Aku, tidak pernah, membiarkan, kau, sakit hati, kakak ipar. Rasa sakit luar biasa membuat Xia Yuanba berbicara setiap kata dengan kesulitan dan kelemahan yang sangat besar, namun setiap kata diucapkan dengan penuh keyakinan dan keganasan. Ketika kata terakhir keluar, tangan kanannya mengumpulkan sedikit kekuatan yang tersisa, dan dia mengangkat tinjunya, menggunakan semua kekuatannya untuk dengan keras menghancurkan nadinya yang dalam. Bang! Tinju ini sangat berat. Bagi Xia Yuanba yang setengah mati, itu sudah cukup untuk mengakhiri hidupnya. Ketika tinju itu mendarat di posisi jantungnya, seluruh tubuhnya bergetar. Seonggok darah segar menyembur keluar dari mulutnya dan di bawah kepalan tangannya, matanya kehilangan fokus apapun yang mereka miliki. Namun pada titik ini, kecemerlangan emas terpancar dari bawah kepalan tangan Xia Yuanba. Setelah kehilangan kesadarannya, tinju Xia Yuanba tanpa daya pindah. Luka yang dia sobek mengungkapkan vena yang dalam yang berubah warna menjadi kemasan. Bab 462 meledak. The Tyrannical Emperor Awakens 2. Apa itu? Feng Feiyan, yang baru saja akan melangkah maju untuk memberikan pukulan fatal kepada Xia Yuanba, menghentikan kakinya, dan bertanya. Tiba-tiba, cahaya kemasan memancar dari dada Xia Yuanba sedikit mengejutkan Ye Xinghan. Mengikuti setelah itu, ekspresinya tiba-tiba berubah sangat. Bahkan matanya yang telah menyipit dengan malas selama ini, benar-benar melebar dalam sekejap, dan mereka bahkan segera dipenuhi dengan ketakutan yang mendalam. Tirani. Vena Surgawi Kaisar Tirani. Vena Surgawi Kaisar Tirani. Apa artinya itu? Feng Feiyan berbalik menghadap Ye Xinghan, dan bertanya dengan skeptis. Legenda seputar Vena Surgawi Kaisar Tirani hanya ada dalam catatan yang disimpan di tempat suci. Meskipun Feng Feiyan adalah penatua agung Sekte Phoenix Sekte, dia juga belum pernah mendengarnya. Ketika dia berbalik menghadap Ye Xinghan, dia secara alami telah melihat perubahan parah dalam ekspresinya juga. Jantungnya tiba-tiba berdetak kencang, sebelum dia buru-buru berbalik untuk sekali lagi menghadapi Xia Yuanba. Dan pada saat itu garis pandangannya mendarat pada Xia Yuanba sekali lagi, murid-muridnya dengan keras menyusut. Xia Yuanba, yang awalnya terengah-engah dan terlihat seolah-olah dia akan kehilangan nyawanya, tiba-tiba berdiri perlahan pada saat ini. Sinar kemasan dengan cepat menyebar dari dadanya, secara bertahap menyelimuti seluruh tubuhnya, yang menyebabkan dadanya, anggota tubuhnya, dan bahkan rambutnya, menjadi warna emas yang menyilaukan. Dan pada saat warna emas ini menyebar ke tempat lengan kirinya berada, pancarannya tiba-tiba tumbuh intens, dan tepat setelah itu, tiba-tiba meregang. Dalam sekejap, lengan kiri dan bahkan tangan yang awalnya hilang, benar-benar tumbuh di tapi sesaat. Ini pulih dengan baik dan sepenuhnya. Apa? Sepasang bola mata Feng Feiyan hampir meledak karena terkejut. Ini jelas merupakan adegan yang paling mengejutkan, dan paling sulit dipercaya yang pernah dilihatnya sepanjang hidupnya. Bukan hanya lengannya yang terputus, mengikuti penyebaran sinar kemasan, luka-luka di seluruh tubuh Xia Yuanba pulih dengan sangat cepat. Hanya dalam beberapa detik, ratusan luka besar dan kecil di sekujur tubuhnya, semuanya menghilang. Dia meluruskan tubuhnya, dan menatap lebar dengan matanya. Sepasang muridnya, juga mengejutkan warna emas yang menyilaukan. Dari otot-ototnya, ke darahnya, ke rambutnya, dan ke pupilnya. Tidak satu pun bagian tubuhnya yang tidak emas. Perubahan abnormal yang belum pernah dilihatnya, juga yang belum pernah dia dengar sebelumnya, membuat Feng Feiyan ketakutan sampai-sampai seolah-olah dia melihat keturunan dewa iblis legendaris. Dia dengan ganas menelan seteguk air liur, dan berkata dengan suara bergetar. Ya, Tuan Balai Muda, apa yang terjadi di sini? Mungkinkah ini semacam seni mendalam yang unik? Dari Absolute Monarch Sanctuary. Namun, setelah dia mengatakan itu, dia tidak menerima balasan dari Ye Xinghan. Saat dia memalingkan kepalanya, dalam keterkejutannya, dia menyadari bahwa Ye Xinghan yang hanya berada di sisinya beberapa saat sebelumnya, sudah beberapa ratus meter jauhnya. Dan, dia saat ini sedang melarikan diri dengan kecepatan yang mencengangkan. Kecepatan itu, tampaknya sudah melampaui batas yang bisa dimiliki Overlord tingkat menengah. Dan sebelumnya, sementara dia terkejut dengan perubahan Xia Yuanba yang sulit dipercaya, dia sebenarnya tidak menyadari bahwa Ye Xinghan telah melarikan diri dengan sekuat tenaga. Dan arah dia melarikan diri, jelas bukan arah yang Yun Che dan Feng Shuir tinggalkan sebelumnya. Sebaliknya, dia menjauhkan diri dari Xia Yuanba ke arah yang benar-benar berlawanan. Feng Feiyan benar-benar tidak mengerti apa yang terjadi pada tubuh Xia Yuanba, juga tidak memahami konsep Vena Surgawi Kaisar Tirani yang diteriakkan Ye Xinghan sebelumnya. Tetapi bahkan jika dia adalah seorang idiot, dia masih harus memahami betapa mengerikannya keberadaan orang ini untuk benar-benar menakuti Ye Xinghan sampai batas tertentu. Dia mengambil langkah mundur, dengan giat meningkatkan energinya, dan baru saja akan melarikan diri dengan sekuat tenaga. Tapi setelahnya,
tubuhnya gemetar, dan kakinya tidak bergerak 1 inci pun. Karena pada saat itu, dia bisa merasakan tubuhnya tiba-tiba terkunci rapat oleh aura besar yang tak terlukiskan. Tekanan tak terbatas, sombong, dan sangat berat, seolah-olah puluhan ribu gunung semuanya tumbuk bersama, dengan kejam menekan tubuhnya, menahan tingkat 8 tuan yang kuat seperti dia ke titik di mana dia bahkan tidak bisa bergerak. Dia merasakan bahwa kekuatan kolosal ini bahkan telah sepenuhnya menyegel ruang, langit dan bumi di sekitarnya. Apa, kekuatan ini? Tidak mungkin, tidak mungkin. Dia jelas berada di ambang kematian. Dia jelas lilin yang terbakar, tuan tahap tengah yang dipukuli sampai dia setengah mati. Bagaimana dia bisa memiliki aura yang kuat? Bagaimana hal seperti itu bisa terjadi? Sok dan ketakutan yang tak berkesudahan mengisi jiwa Feng Feiyan. Tidak peduli berapa banyak dia dengan gila-gilaan mengedarkan energi yang mendalam di seluruh tubuhnya, dia tidak dapat bergerak sedikit pun. Perasaan itu, seolah-olah dia dipaku pada kerangka logam, seorang narapidana yang bisa mati kapan saja. Dia hanya bisa terus melebarkan matanya yang ketakutan saat dia melihat Xia Yuanba, yang seluruh tubuhnya berwarna emas. Murid-muridnya sesekali akan mengembang, dan terkadang menyusut. Ekspresi menyakitkan di wajah Xia Yuanba telah benar-benar menghilang, dan apa yang menggantikannya benar-benar tenang, sejauh tidak ada satupun emosi. Sepasang matanya benar-benar berwarna emas, begitu murni di mana keberadaan murid bahkan tidak bisa dilihat. Perlahan, dia mengangkat tinju kanannya. Mendesis. Ruang secara brutal terkoyak oleh sinar cahaya keemasan, dan tubuh emas Xia Yuanba telah muncul tepat sebelum Feng Feiyan. Mata Feng Feiyan melebar mematikan, dan untaian darah yang tak terhitung jumlahnya, seperti retakan, buru-buru mengisi sepasang bola matanya. Perlahan-lahan, dia menggantungkan kepalanya ke bawah, dan pandangannya yang mulai kabur, jelas melihat sepasang lengan emas yang kuat yang benar-benar tenggelam ke dalam tubuhnya. Tubuhnya, yang beberapa kali lebih kuat dari stainless steel, ketika dihadapkan dengan emasnya. Lengan, ditembus seperti tahu. Hanya, apa, jenis, monster, adalah, kamu. Ini adalah kata-kata terakhir Feng Feiyan dalam hidupnya. Wajah Xia Yuanba benar-benar acuh tak acuh. Bahkan sebelum bibirnya bergerak, suara rendah benar-benar keluar dari tenggorokannya. Makhluk rendahan sepertimu, sebenarnya berani membuatku marah. Mati. Sebuah energi dahsyat meledak dari dalam tubuh Feng Feiyan, benar-benar menghancurkan organ dan pembuluh darahnya dalam sekejap. Tepat setelah itu, dengan ledakan, seluruh tubuh Feng Feiyan langsung meledak, menyebarkan darah dan daging yang memenuhi langit yang terjauh diterbangkan beberapa ratus meter jauhnya. Lupakan mayat yang benar-benar utuh, bahkan tidak satu jari pun tertinggal. Ketika darah ternoda ke tubuh emas Xia Yuanba, itu langsung menghilang, dan bahkan tidak ada jejak darah pun bisa dilihat di lengan kanannya. Dia perlahan-lahan menurunkan lengannya, dan tatapannya yang dingin memandang ke arah Ye Xinghan lari. Namun, dia tidak mengejarnya, dan tubuhnya yang humongous jatuh ke depan dengan cara yang tegak, begitu saja. Celepuk, Xia Yuanba runtuh ke tanah, dan sinar keemasan di tubuhnya benar-benar menghilang juga. Tekanan yang bahkan harus dipegangi oleh langit, benar-benar menghilang pada saat dia jatuh juga. Tubuh runtuh Xia Yuanba tidak bergerak 1 inci, dan bahkan kekuatan untuk berkedut telah benar-benar hilang. Hanya setelah beberapa saat, jari-jarinya akhirnya sedikit bergerak. Lengannya bergerak ke atas sedikit demi sedikit. Tindakan ini yang bahkan bisa dikatakan sangat mudah untuk bayi, sebenarnya membuatnya menggunakan beberapa detik untuk menyelesaikannya. Akhirnya, telapak tangannya menangkap sepotong batu giok yang tergantung di lehernya, lalu, dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk menghancurkannya. Zing. Giok yang hancur memancarkan sinar cahaya, dan kemudian, formasi mendalam skala kecil muncul di atas tubuh Xia Yuanba. Mengikuti setelah spiral dari formasi yang mendalam, tubuh Xia Yuanba, bersama dengan formasi yang mendalam, menghilang dari tempat itu dalam sekejap. Lingkungan sekitar telah tenang, namun, aroma darah yang tercium di udara tidak menghilang untuk waktu yang lama. Di langit yang tinggi, beberapa kilometer di atas tanah, sesosok putih salju menarik pandangannya, dan bergumam. Vena surgawi Kaisar Tirani, itu sungguh luar biasa. Oh, petik 2. Pada saat berikutnya setelah Xia Yuanba menghilang, Ye Xinghan yang telah terbang jauh sebelumnya, kembali dengan kecepatan ekstrim. Terbukti, setelah aura ledakan tiba-tiba yang dimiliki Xia Yuanba menghilang, dia tidak lagi perlu terus melarikan diri juga. Kecepatan Ye Xinghan adalah secepat bintang jatuh, dan dalam sekejap mata, dia sudah kembali ke tempat asalnya. Ekspresinya tampak seolah-olah dia masih sedikit terkejut dan tidak stabil. Dengan tatapan dingin, dia menyapu sekeliling, dan apa yang dia lihat hanyalah jejak darah dan daging yang tercabik-cabik yang memenuhi tanah. Dan potongan-potongan daging ini masih membawa kehadiran lemah dari garis keturunan Phoenix, membuktikan bahwa Feng Feiyan sudah mati. Dia bahkan telah mati sepenuhnya, dan benar-benar menyedihkan. Namun, dia tidak bisa menentukan apakah Xia Yuanba termasuk di antara potongan-potongan mayat. Mengingat bahwa Xia Yuanba tidak ragu-ragu menyebabkan penindasan diri untuk mengusir kekuatan Vena surgawi Kaisar Tirani sebelumnya, dan melihat bahwa sosoknya tidak dapat dilihat juga, ada peluang 80 hingga 90% bahwa ia sudah mati. Karena dengan paksa membangkitkan kekuatan Divine Veins Emperor Tirani adalah bunuh diri. Ada kemungkinan yang sangat besar bahwa dia akan mati karena ledakan diri, dan bahkan jika dia tidak mati, mustahil baginya untuk memiliki kekuatan untuk melarikan diri. Vena suci Kaisar Tirani yang dinyatakan dalam legenda. Benar-benar muncul. Wajah Ye Xinghan berkedut karena ketakutan.
Jika dia belum pernah mendengar desas-desus di sekitar Divine Veins Emperor Tyrannical, dan telah melarikan diri dengan sekuat tenaga, maka orang yang sekarat di sini mungkin bukan Fei Fengyan, tetapi dia. Dan tidak heran kalau orang tua Gu Chang akan sangat menghargai orang ini. Jika dia tidak mati, begitu dia dewasa, posisi Absolute Monarch Sanctuary akan semakin kokoh. Sangat bagus bahwa dia sudah mati. Jika ayah dan yang lain tahu bahwa saya secara tidak sengaja telah membunuh kartu truf tersembunyi Absolute Monarch Sanctuary, mereka pasti akan memberi saya hadiah dengan sangat baik. Ye Xinghan bergumam pada dirinya sendiri. Setelah mengkonfirmasi bahwa Xia Yuanba hanya membawa kemungkinan kematian, ia akhirnya bisa sepenuhnya menenangkan hatinya. Sehubungan dengan Feng Feiyan, meskipun sedikit disayangkan, nilainya sudah cukup banyak diperas. Dan, Feng Feiyan sudah membantunya mencapai tujuannya, jadi tidak masalah lagi jika dia mati. Tatapan Ye Xinghan berbalik ke arah Yun Ce dan Feng Shuir melarikan diri ke arah sebelumnya. Seolah-olah seluruh tubuhnya adalah bintang jatuh, ia menyerang. Kecepatannya setidaknya 5 atau 6 kali lebih cepat dari Yun Ce saat dia membawa angin kencang di belakangnya. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Kota Phoenix. Feng Xichen sesekali mengangkat kepalanya untuk melihat ark mendalam primordial yang diaktifkan di langit, dan sesekali berjalan bolak-balik. Dia benar-benar cemas dan penuh dengan kekhawatiran. Tepat setelah turnamen ranking 7 bangsa adalah penjelajahan dari Bahtera mendalam primordial sehingga Feng Hengkong akan memiliki waktu untuk peduli tentang masalah-masalahnya. Namun, dia sangat jelas bahwa setelah selesainya penjelajahan Bahtera mendalam primordial, Feng Hengkong pasti tidak akan dengan mudah memaafkannya. Dan dari tadi malam hingga sore hari ini, dia juga bisa merasakan bahwa mata para pangeran lain dan bahkan para murid Phoenix biasa, semuanya membawa berbagai keganjilan. Pada saat ini, tepat di depannya, cahaya yang dalam tiba-tiba muncul. Formasi mendalam skala kecil muncul di udara tipis, dan dalam formasi mendalam, sosok yang sangat kuat muncul. Siapa yang ke sana? Feng Xichen yang frustrasi tertegun saat dia berteriak dengan suara tajam. Namun, segera setelah itu, dia menyadari bahwa mata orang yang tiba-tiba muncul ini tertutup rapat. Bahkan tidak ada satu gerakan pun, wajahnya sangat pucat, dan kehadirannya bahkan lebih, sangat lemah. Dia pada dasarnya tidak berbeda dari orang mati yang sebenarnya. Dia mengambil 2 langkah ke depan, dan mampu mengenali orang itu dengan satu tatapan. Ini jelas bahwa murid yang dibawa oleh guru spiritual Gu Chang dari Absolute Monarch Sanctuary. Teriakan Feng Xichen sebelumnya telah menyebabkan 2 penjaga yang melindungi luar masuk dengan langkah cepat. Melihat Xia Yuanba, mereka tidak bisa membantu tetapi berseru. Apakah, bukankah itu murid guru spiritual Gu Chang? Di pagi hari, dia jelas menuju ke primordial mendalam ark, jadi bagaimana dia bisa berada di sini? Dan sepertinya dia menderita luka-luka berat. Petik 2. Aura Xia Yuanba sangat lemah, dan dia bisa mati kapan saja. Jika murid guru spiritual Gu Chang meninggal di Phoenix City, maka hal itu pasti akan sangat besar. Keringat dingin menetes ke dahi Feng Xichen saat dia dengan cemas memanggil. Cepat, cepat dan bawa dia ke ruang obat. Instruksikan penatua Feng Yu untuk menyelamatkan hidupnya, tidak peduli seberapa besar harganya. Bagaimanapun juga, dia adalah murid tertutup Tuan Spiritual Gu Chang. Jika dia mati di sini, ketika Absolute Monarch Sanctuary datang mencari kesalahan, kalian berdua sebaiknya bersiap untuk mengambil kesalahan dan mengubur dirimu. Petik 2. Iya, tubuh kedua penjaga itu menegang, sebelum mereka buru-buru setuju. Dengan hati-hati mengangkat Xia Yuanba, mereka langsung menuju ruang obat. Bab 463 Raksasa Piton berkepala 3. Yun Ce berlari dengan gila sepanjang seluruh perjalanan. Selain terhalang sesaat oleh Yueji dan Meiji, dia tidak berhenti sama sekali selama 2 jam. Dahinya basah oleh keringat, dalam keadaannya yang biasa, dia tidak akan merasa lelah karena berlari sebentar, tetapi dalam 2 jam terakhir, dia berlari dengan sangat cepat. Seiring dengan mengeluarkan sejumlah besar energi yang mendalam dan fisik, pemanfaatan Dragon Soul Domain dari sebelumnya telah menyebabkan kesadarannya juga habis. Dunia ini sangat luas, langit benar-benar suram, hanya tanah kosong tak berujung yang terlihat tanpa perubahan signifikan pada ketinggian tanah, terlebih lagi tanpa ada hutan yang bersembunyi, bahkan batu yang sedikit lebih tinggi jarang terlihat. Oleh karena itu, melarikan diri ke depan adalah satu-satunya pilihan Yun Ce. Penghiburannya adalah bahwa selama 2 jam terakhir, tidak ada yang mengejar mereka. Hati-hati, ada orang besar yang berbahaya di depan. Jasmine tiba-tiba memperingatkan. Yun Ce sejenak mengangkat kewaspadaannya. Mereka telah bertemu sejumlah binatang buas yang dalam di sepanjang perjalanan, tetapi semua dengan mudah dihilangkan olehnya. Namun, karena Jasmine secara khusus memperingatkannya, binatang yang dalam kali ini pasti bukan yang biasa. Sangat cepat, benjolan hitam besar muncul dalam garis pandang Yun Ce. Itu diam-diam meringkuk di depan, tampak seperti binatang raksasa yang dalam tidur nyenyak, dan ketika Yun Ce melihatnya, itu juga mendeteksi keberadaan kehidupan. Tubuh awalnya melingkar mulai membukanya, mengungkapkan 3 kepala hitam pekat raksasa yang segitiga dan 2 kali ukuran tubuh Yun Ce. Meludahkan racun hitam pekat dari mulutnya, mata mungilnya memancarkan sinar yang menakutkan. Itu sebenarnya adalah piton raksasa berkepala 3. Ah! Tepat ketika Yun Ce ingin memperingatkan Feng Shuir untuk menutup matanya, suara kaget seorang wanita muda datang dari tangannya. Berkenaan dengan makhluk seperti ular, bahkan wanita terkuat akan secara naluriah takut, apalagi raksasa piton berkepala 3. Aura yang dipancarkan piton raksasa berkepala 3 itu gelap dan menakutkan, sama kuatnya dengan binatang tingkat tinggi kaisar yang dalam.
Ini 6 pasang mata terkunci pada Yun Ce, dengan desisan, kepala bagian tengah bergegas seperti kilat berwarna hitam. Membuka mulut hitam legam seperti jurang raksasa, gigi beracun seperti bilah beracun dari neraka akan menyebabkan seseorang merasa takut. Yun Ce cepat melindungi Feng Shuir dengan dadanya, tidak membiarkannya melihat pemandangan yang mengerikan. Dengan flash, dia langsung muncul 30 meter di depan seolah-olah melangkah melintasi ruang angkasa, menyebabkan serangan ular piton raksasa itu meleset sepenuhnya. Sepanjang perjalanan, ia hanya akan menggunakan seluruh kekuatannya untuk menghindari dan mengusir binatang buas yang ia temui, tidak pernah bertempur tatap muka. Ini karena akan menghabiskan waktu berharga baginya dan Feng Shuir untuk melarikan diri, piton raksasa ini tidak berbeda. Sama seperti Yun Ce menghindari serangan ular piton raksasa dan hendak menggunakan kekuatan penuh untuk melepaskannya, suara mendesis datang dari sisinya. Kepala kedua ular piton raksasa juga menyerang pada titik ini, kecepatannya 2 kali lebih cepat daripada kepala pertama. Yun Ce baru saja mengaktifkan Star Patah Shadow dan tidak akan bisa bergerak untuk waktu yang sangat singkat. Berdasarkan kecepatannya saat ini, bahkan jika dia mencapai batasnya, masih tidak mungkin baginya untuk menghindari serangan ular sanca raksasa. Wajahnya jatuh ketika dia dengan cepat membalikkan tubuhnya dan meraih Dragon Vault, dengan kejam menghancurkan ular piton raksasa itu di mulutnya yang menakutkan. Suara aneh dan sangat mengerikan bisa didengar. Kepala kedua piton raksasa itu hancur, seluruh tubuhnya bergerak dengan kacau, namun kekuatan piton raksasa berkepala 3 ini lebih dari apa yang Yun Ce harapkan. Di bawah kekuatan yang sangat besar, dia terlempar jauh. Dengan ganas membanting ke tanah, kakinya meluncur di tanah selama lebih dari 60 meter sebelum berhenti. Shuir, kamu baik-baik saja. Sama seperti Yun Ce ingin memeriksa apakah Feng Shuir terluka, aura berbahaya mendekat lagi. Kepala kedua baru saja dihancurkan, namun kepala pertama dan ketiga segera datang menggigit dan merobek, tidak memberi Yun Ce waktu untuk bernapas sama sekali. Baru saja menyaksikan kecepatan dan kekuatan mengerikan ular piton raksasa ini, Yun Ce mundur dengan cepat. Itu pada dasarnya tidak mungkin baginya untuk bertahan sendirian melawan serangan dari 2 kepala piton pada saat yang sama. Dia segera membuat keputusan, mendorong telapak tangannya ke atas, dia melemparkan Feng Shuir tinggi ke langit dengan napas. Grabbing Dragon Vault dengan kedua tangan, dia mengaktifkan Burning Heart dan Overlord's Fury bertemu dengan 2 kepala piton. Bang! Di bawah pemboman kekuatan penuh Yun Ce, 2 kepala piton mengeluarkan desis menyakitkan pada saat yang sama, dan hancur jauh. Yun Ce membalikkan tubuhnya, lalu melompat ke udara, dengan lembut melingkari Feng Shuir yang jatuh kembali ke pelukannya. Hanya saja karena dia sadar dan waspada tentang piton raksasa berkepala 3 setiap saat, posisi tubuhnya tangan sedikit bergeser saat menerima Feng Shuir, telapak tangannya ditutupi oleh bola lembut yang menjulang dan halus. Perasaan di tangannya lembut dan agak lunak, namun masih mengembangkan kebesaran. Kebetulan itu bisa sepenuhnya diraih oleh telapak tangan Yun Ce. Meskipun ada lapisan pakaian Phoenix, perasaan lembut tak terbayangkan meresap melalui seluruh telapak tangannya, menyebabkan seluruh tubuhnya mati rasa untuk sementara waktu. Nen, wanita muda di pelukannya mengeluarkan rengekan. Tiba-tiba, Yun Ce juga menyadari apa yang disentuh tangannya. Sama seperti dia ingin buru-buru memindahkan tangannya, bayangan hitam besar yang membawa badai kekerasan menyapu dari belakang. Itu menakjubkan ekor piton raksasa berkepala 3. 3 kepala piton dan 1 ekor bisa mengambil tindakan secara mandiri. Menghadapi 3 piton raksasa berkepala ini, Yun Ce benar-benar merasa seolah-olah dia menghadapi 4 musuh yang berbeda. Selain itu adalah 4 musuh yang kecepatannya benar-benar melampaui kecepatannya, dia tidak punya kesempatan untuk menarik napas. Mata Yun Ce fokus, tanpa peduli tentang hal lain, dia tiba-tiba mencengkeram Feng Shuir dengan erat. Telapak tangannya juga secara tidak sadar meraih lebih keras juga. Segera, 5 jari tangan kanannya tenggelam ke dalam bola yang lembut dan lembut. Ah! Bintang tenggelam Falling Moon. Teriakan kaget wanita muda itu dan tabrakan dahsyat itu terdengar bersamaan, ekor ular sanca raksasa itu dihancurkan oleh kesalahan naga. Yun Ce juga tersapu, terhuyung-huyung selama lebih dari 10 langkah setelah mendarat, wajah hampir jatuh pertama di tanah. Kakak Yun, tanganmu, rengekan Feng Shui selembut nyamuk. Tubuhnya yang tak berdaya sedikit berjuang. Yun Ce buru-buru meletakkan tangannya ke bawah dan meraih pinggangnya, Shuir, aku tidak melakukannya dengan sengaja. The Giant Piton berkepala 3 tidak memberi Yun Ce waktu sama sekali. Piton raksasa yang terus-menerus diserang sekarang sangat marah. Tubuh raksasanya sekarang sepenuhnya diperluas. Mencakup lebih dari 30 meter, taring iblis kepala ular sanca raksasa secara bersamaan turun dari langit, menggigit Yun Ce. Yun Ce mengaktifkan Tar Patah Shadow, dan tiba-tiba menghindari ke belakang. Kemudian, mengulangi gerakan dari sebelumnya, dia melemparkan tubuh indah Feng Shuir ke udara lagi, dan meraih Dragon Vault dengan kedua tangan saat sorot matanya menjadi sangat gelap. Piton raksasa ini adalah masalah besar. Jika itu tidak ditolak sepenuhnya, itu hampir mustahil untuk disingkirkan. Api penyucian. Mata Yun Ce langsung bersinar merah, aura dari seluruh tubuhnya tiba-tiba menjadi sekeras lava. Tarian Empyrean Sayap Phoenix. Seluruh tubuh Yun Ce terbakar. Dia tiba-tiba bergegas ke atas dan menusuk 3 kepala piton dalam sekejap, dengan kasar menabraknya di tubuhnya. Ledakan. Menyusul ledakan dari gelombang api, piton berkepala 3 mengeluarkan pekikan yang sangat tragis. Seolah-olah dia telah terbentur oleh angin topan, Yun Ce kembali ke tempat asalnya oleh gelombang suara. Sebuah cahaya biru menyala di belakangnya ketika siluet serigala langit meraung ke langit.
Serigala langit Slash. Mengikuti pengacau keras Dragon Vault, siluet Skywolf melesat keluar, melayang di udara, dengan kejam menyerang tubuh piton berkepala 3, menyebabkan tubuh raksasanya berputar dengan cepat di udara seperti giroskop, berwarna hitam pekat. Darah ular menaburkan langit. Setelah mengeluarkan energi pada purgatori yang sangat melelahkan dan menggunakan 2 gerakan besar secara berurutan, tubuh Yunce juga mengalami sejumlah besar stres. Setelah menggunakan Skywolf Slash, dia terhuyung mundur dari recoil, menyimpang dari posisi yang dia prediksi akan mendarat. Pada titik ini, Feng Shuir jatuh dari langit. Dia dengan kikuk menyeimbangkan dirinya, melompat ke atas untuk menangkapnya pertengahan musim gugur dan memeluknya dengan kuat. Lalu, dia menggendongnya, melindunginya dengan sempurna. Kakak Yun, tanganmu. Suara Feng Shuir lembut dan halus. Selain itu, ada suara isakan samar-samar, Yunce meraih pinggangnya yang halus dengan satu tangan, tangan yang lain meraih bola dari kesunyian. Dia melihat ke bawah dan murid-muridnya melompat dengan kasar, karena tangan miliknya telah menyelinap ke Feng pakaian Shuir Phoenix, dan dicengkeram erat oleh kakinya yang bersalju, dan telapak tangannya, terpampang di area terlarangnya. Gelombang, tanda pagar persen, Yunce melepaskan tangannya seperti kilat. Tidak peduli seberapa cerdas dia tidak bisa membantu tetapi menjadi bingung seperti yang dikatakan dalam kebingungan, maafkan aku. Shuir, aku tidak melakukan itu dengan sengaja. Pasti tidak sengaja. Petik 2. Sebelumnya, dia dengan kuat meraih dadanya. Sekarang, bahkan Yunce sendiri tidak bisa benar-benar percaya bahwa semua itu tidak sengaja. Aku tahu, Feng Shuir mengubur seluruh wajahnya yang bersalju ke dada Yunce. Awan merah sudah menyebar dari telinganya ke lehernya, tapi kakak Yun. Benar-benar buruk. Setelah mendengar bahwa Feng Shuir tidak marah, Yunce dalam hati menghela nafas lega. Saat dia membawa Feng Shuir lagi, perasaan luar biasa masih melekat di telapak tangannya, tidak mau berserakan, menyebabkan jantungnya bergetar tanpa henti. Di kejauhan, piton raksasa yang dihancurkan oleh Yunce akhirnya tenang dan tidak terus menyerang Yunce. Keenam matanya tampak seram melirik Yunce tetapi tubuh Humongous mundur. Melarikan diri dengan kecepatan yang mencengangkan, dengan cepat menghilang dari garis pandang Yunce. Kamu dalam masalah. Petik 2. Sebagai piton raksasa melarikan diri, Yunce baru saja mulai bersantai ketika suara mendung terdengar di benak Yunce. Dia berhenti sejenak. Tepat ketika dia ingin menanyai Jasmine, dia tiba-tiba menjadi agak sadar dan dengan cepat berbalik. Dia memiliki perasaan yang samar-samar bahwa aura yang sangat kuat dan berbahaya sedang menuju ke arah mereka dengan kecepatan yang sangat cepat. Perlahan-lahan, dalam garis pandangnya, titik putih buram muncul. Selain itu menjadi lebih besar dan lebih besar dengan kecepatan yang sangat menakjubkan, semakin dekat dan semakin dekat. Kamu Xinghan. Ekspresi wajah Yunce berubah tiba-tiba saat dia menggigit giginya. Dia masih terjebak pada akhirnya. Dia mengepalkan tangannya. Kemudian, dengan kecepatan maksimumnya, dia melarikan diri dengan cepat. Kamu tidak bisa berlari lebih cepat dari dia. Jasmine berkata dengan samar, kamu memperhatikannya, yang berarti dia pasti memperhatikanmu. Daerah ini hanyalah sebidang tanah kosong. Berdasarkan kecepatan Anda, tidak mungkin untuk berlari lebih cepat darinya. Pilihan terbaik Anda sekarang adalah menggunakan batu giok yang Xia Yuan beri Anda untuk segera meninggalkan tempat ini, atau, Anda pasti akan mati. Petik 2. Apakah Anda pernah melihat saya meninggalkan seorang wanita untuk melarikan diri? Yunce mengepalkan giginya dan berkata. Petik 2. Ini bahkan tidak menyebutkan bahwa Shuir telah menyelamatkan hidupku sebelumnya. Bahkan jika dia tidak menyelamatkanku sebelumnya, aku tidak akan membiarkannya dirugikan oleh siapapun. Huff. Suara Jasmine penuh penghinaan, harus ada batas bahkan jika Anda ingin bermain pahlawan. Ye Xinghan adalah Overlord tahap tengah. Apakah Anda berpikir bahwa bahkan jika Anda mempertaruhkan nyawa Anda akan dapat menyelamatkannya? Kamu jelas mengirim dirimu untuk mati. Petik 2. Aku masih harus mencoba. Petik 2. Bab 464 Lagu Penguburan Bunga. Kecepatan Yunce cepat. Namun, dibandingkan dengan kecepatan Ye Xinghan, dia masih kurang terlalu banyak. Jarak di antara mereka dengan cepat menutup. Dalam beberapa puluh kali napas, sudah tertutup hingga 300 meter. Yunce mempererat cengkeramannya pada Feng Shuir saat dia mengertakkan gigi. Pikiran berputar dengan cemas di benaknya saat dia memeras otaknya untuk melarikan diri. Dan pada saat ini, dia tiba-tiba merasakan kehadiran itu, yang telah menguncinya, telah terputus dalam sekejap, dan bahkan rasa bahaya juga menghilang hingga setengahnya. Yunce buru-buru memutar kepalanya, hanya untuk mengejutkan menemukan sosok mengambang putih salju perlahan turun dari langit, menghalangi bagian depan Ye Xinghan. Aura yang kuat juga dengan kuat menyegel kehadirannya dan jalan di depannya. Itu, Ji Qianrou. Hati Yunce langsung terasa jauh lebih tenang dari sebelumnya. Dia menarik napas besar, dan sekali lagi dipercepat, saat dia menyerang dengan cepat. Yo, Han-Han kecil, kemana Anda terburu-buru? Kebetulan, saya bosan dan tidak ada hubungannya. Apakah Anda membutuhkan bantuan saya? Ji Qianrou memutar jarinya, mengedipkan matanya, dan menatap Ye Xinghan sambil tersenyum. Aura tak berbentuk yang dilepaskan dari tubuhnya, bagaimanapun, telah sepenuhnya menyegel jalan Ye Xinghan, dan dia tidak lagi mampu mengambil bahkan satu langkah ke depan. Saat dia melihat Ji Qianrou muncul, Ye Xinghan merasakan masalah. Mengingat kepribadian Ji Qianrou, pasti mustahil baginya untuk tidak menyembunyikan motif apapun. Menambahkan bahwa dia telah muncul pada waktu yang kebetulan seperti itu, sangat mungkin bahwa dia mungkin mengintip semua yang terjadi dari bayang-bayang.
Ye Xinghan berkata dengan wajah ceria. Ji Qianrou, menjauhlah saat ini juga. Jangan merusak momen bahagia saya. Petik 2. Ayo, Han kecil sangat sengit. Ji Qianrou berpura-pura bersalah dan ketakutan, namun, segera setelah itu, wajah bunga persiknya sekali lagi mekar dengan sangat cemerlang. Tapi, penampilan marah Han kecil benar-benar imut, dan aku tidak bisa tidak ingin mengelusnya. Han kecil, menjangkau wajahmu di sini, dan biarkan aku melakukan pukulan yang bagus. Petik 2. Kamu, tubuh Ye Xinghan bergetar, dan dia tidak bisa membantu tetapi mengambil langkah mundur. Segera setelah itu, menggertakkan giginya, katanya. Ji Qianrou, saya sudah lama merasakan bahwa seseorang telah menonton dari suatu tempat. Seperti yang diharapkan, itu kamu. Kita berdua adalah orang-orang dari Secret Grounds, jadi tidak perlu omong kosong. Anda harus tahu siapa orang yang saya kejar, jadi cepatlah dan bergerak. Aku, Ye Xinghan, akan berutang budi padamu. Kalau tidak, Anda dan Divine Phoenix Sekte juga tidak memiliki bentuk hubungan apapun. Tidak ada gunanya bagimu untuk menjadi musuh bebuyutanku untuk sekte yang segera runtuh. Petik 2. Divine Phoenix Sect. Mata Ji Qianrou menoleh, dan kemudian, dia tertawa feminin. Anda mengacu pada gadis kecil itu dari Divine Phoenix Sect. Gadis kecil itu benar-benar menggemaskan, tetapi dalam hal hidup dan mati, itu tidak ada hubungannya dengan saya sedikitpun. Aku hanya merasa senang melihatmu dan Little Cece bermain kucing dan tikus, jadi aku tidak bisa menahan diri untuk melompat, dan sedikit meningkatkan kesulitan permainan kucing dan tikus ini. Akan jauh lebih menyenangkan, kau tahu gelombang. Petik 2. Yun Ce, Ye Xinghan mengerutkan kening, dan dipenuhi dengan keraguan. Alasan mengapa Ji Qianrou di depannya ini dengan paksa menghentikannya tiba-tiba, bukan karena Feng Shui, tetapi Yun Ce. Meskipun Ye Xinghan memiliki senjata Tyrant mendalam, dia masih jelas bukan pertandingan Ji Qianrou. Jika Ji Qianrou ingin menjebaknya, tidak mungkin baginya bahkan untuk melarikan diri dari genggamannya. Dia berkata dengan suara serius. Apa manfaat yang Yun Ce berikan padamu? Raja Iblis berwajah giok perkasa sebenarnya bekerja untuk anak nakal Blue Wind yang kurang dari 20 tahun. Ini pasti menggelikan. Petik 2. Bekerja untuk Han kecil, Anda salah tentang ini oh. Ji Qianrou memutar-mutar jarinya. Aku sudah mengatakan bahwa aku hanya ingin berpartisipasi dalam game ini antara Little Han dan Little Cece. Masih ada 20 jam sampai dunia ini ditutup. Jika permainan berakhir begitu cepat, maka kami tidak akan bisa bermain dalam beberapa jam ke depan. Itu sangat tidak menarik, Anda tahu. Ji Qianrou mengangkat tangan kanannya, dan tanpa sadar sejak kapan, kelopak merah glamor terpotong di antara jari-jarinya yang seputih salju. Dengan sedikit gerakan jari-jarinya, tiba-tiba, seolah kelopak itu diangkat oleh angin sepoi-sepoi, itu dengan lembut melayang ke arah Ye Xinghan. Ketika jaraknya tidak lebih dari 3 meter dari Ye Xinghan, kecepatannya tiba-tiba meningkat, dan dalam sekejap, itu terbang seperti peluru, menarik garis merah di udara yang tidak menghilang untuk waktu yang lama. Ye Xinghan sedikit menggerakkan kepalanya, dan kelopak itu sepertinya telah terbang melewati tenggorokannya. Niat dingin itu yang bertahan sesaat, bahkan telah menyebabkan jantungnya tiba-tiba berhenti. Dengan sekuat tenaga, ia mempertahankan ketenangan di wajahnya, dan berkata dengan suara gelap. Kamu ingin membunuhku? Iya, kata-kata Han kecil menakutkan. Bagaimana mungkin aku tega membunuh Little Han? Dengan wajah cemas, Ji Qianrou menggelengkan kepalanya untuk menyangkalnya. Dia pasti memiliki kekuatan membunuh Ye Xinghan, dan di dunia ini, dia bahkan bisa membunuh tanpa meninggalkan jejak. Namun, Ji Qianrou tahu dengan sangat jelas bahwa tubuh Ye Xinghan pasti membawa jejak jiwa yang secara pribadi ditinggalkan oleh Ye Meixi, Raja Surgawi dari Sun Moon Divine Hall. Saat Ye Xinghan meninggal, kenangan dan adegan yang telah dilihatnya selama periode singkat sebelum kematiannya, akan langsung dikirim ke jiwa Ye Meixi, memungkinkannya untuk mengetahui siapa yang telah membunuh Ye Xinghan. Meskipun Ji Qianrou sombong, dia tidak begitu liar sampai menimbulkan niat membunuh Raja Surgawi. Dan kematian Ye Xinghan, tidak akan menghasilkan pertikaian pribadi, melainkan, pertikaian antara seluruh aula Sun Moon Divine dan Supreme Ocean Palace. Tapi, jika Han kecil tidak taat, sebagai senior, mengajarimu pelajaran kecil adalah sesuatu yang harus aku lakukan. Tidakkah kamu berpikir begitu juga, Han kecil gelombang? Ji Qianrou berkata sambil tersenyum. Ye Xinghan mengencangkan tinjunya, dan paru-parunya sepertinya akan meledak karena marah. Mangsanya tepat di depannya, dia bisa segera memperoleh tubuh dan garis keturunan Feng Shui. Garis keturunan Feng Shui terutama, adalah dukungan yang sangat besar yang dapat membantunya menjadi penguasa masa depan benua, itu adalah sesuatu yang dia harus dapatkan tidak peduli apapun. Namun, Ji Qianrou ini, baru saja muncul pada saat ini. Ji Qianrou, saya biasanya menghormati Anda sebagai senior, jadi saya selalu sopan dengan Anda. Aku memberimu wajah, jadi sebaiknya kamu memberikan milikmu. Setelah mengkonfirmasi tidak mungkin bagi Ji Qianrou untuk membunuhnya, Dian Nada Xinghan langsung menjadi sangat kuat di bawah kecemasannya, karena dia ingin menggunakan identitasnya dan mungkin sebagai salah satu dari mereka. Tuan muda dari Grounds Suci untuk menekannya. Ayoyo, meskipun Ji Qianrou masih membawa ekspresi tersenyum, bagaimana mungkin dia takut dengan itu? Kamu tahu, wajah sempurna yang aku miliki ini adalah hal terpenting dalam hidupku, jadi itu sesuatu yang harus aku miliki. Tapi, untuk wajah bau Han kecil, aku tidak menginginkannya sama sekali. Petik 2. Kamu.
Ye Xinghan hanya berhasil mengucapkan satu kata itu, ketika tiba-tiba, dalam sekejap mata, dia bertindak. Dua lampu yang mendalam bersinar, menyerang langsung ke arah Ji Qianrou. Sun Moon Cage. Saat Ye Xinghan bertindak, dia telah menggunakan seni penyegel terkuat Sun Moon Divine Hall. Secara alami, dia ingin mengambil kesempatan ketika Ji Qianrou belum memasang pertahanan untuk dengan paksa menyegel gerakannya. Menghadapi serangan mendadak Ye Xinghan, ekspresi Ji Qianrou tidak berubah. Bahkan lekukan bibirnya yang elegan tidak memiliki gerakan sedikit pun. Hanya dua jarinya yang dengan lembut berputar, dan dua kelopak merah dengan lembut melayang ke kiri dan kanan. Ping, ping. Ketika Sun Moon cahaya yang mendalam yang membawa kekuatan penyegelan yang sangat besar melakukan kontak dengan dua kelopak, mereka segera muncul seperti gelembung sabun, dan tersebar kedua sisi sambil mengeluarkan tornado bergelombang yang jauh lebih kuat. Namun di tengah dua tornado, bahkan rambut Ji Qianrou atau sudut pakaiannya tidak berkibar. Dia mengulurkan 5 jarinya, dan di setiap jari, kilau warna berbeda muncul, yang tampak sangat indah. Mata bunga persiknya tertutup, dan dia berkata dengan senyum lembut. Seperti yang aku pikirkan, Han-Han kecil tidak taat. Maka aku tidak punya pilihan untuk memberimu pelajaran kecil, kau tahu gelombang. Ji Qianrou, jangan pikir aku takut padamu. Saya benar-benar ingin melihat apa yang dapat Anda lakukan untuk saya hari ini. Mata Ye Xinghan gelap dan kejam. Bencana Sun Moon tersebar terbuka di tangannya, dan aura yang mendalam di sekitar tubuhnya meledak, karena energi mendalam yang tak tertandingi dicurahkan seperti tsunami. Yin Yang Evanescence, mati. Dua lampu yang mendalam, satu hitam dan satu putih, dilepaskan dari Sun Moon Calamity. Mereka berpotongan di udara, dan ruang di mana mereka melewati sedikit terdistorsi saat mereka menyerang ke arah Ji Qianrou. Menghadapi langkah pembunuhan yang mengerikan ini, Ji Qianrou masih membawa sikap tenang. Dia dengan lembut memutar pergelangan tangannya, dan 5 jarinya berputar. Cahaya warna-warni di ujung jari berpotongan satu sama lain, menciptakan tontonan dengan beragam warna. Han-Han kecil, kamu harus sangat menikmati lagu ini, tentang penguburan bunga. Oke. Mengikuti setelah kata terakhir jatuh dari bibirnya, cahaya warna-warni di atas kelima jari Ji Qianrou terpancar pada saat yang sama. Dalam sekejap, kuning, merah, pink, hijau, biru, putih, coklat. Kelopak berbagai warna berkibar keluar, seolah-olah hujan bunga berwarna pelangi yang tak tertandingi tiba-tiba mulai turun. Energi yin yang meledak masuk ke hujan kelopak yang memenuhi langit, dan kemudian, itu benar-benar menjadi lebih kecil dan lebih kecil. Ketika itu masih beberapa meter jauhnya dari Ji Qianrou, itu sudah menghilang sepenuhnya. Hilang sepenuhnya tanpa jejak, tanpa satu suara. Apa? Ye Xinghan telah mendengar banyak kisah tentang betapa menakutkannya Ji Qianrou. Namun, dia tidak pernah bertukar pukulan dengan dia, jadi dia pasti tidak pernah menyangka kelopaknya akan mengerikan sampai tingkat seperti itu. Dan pada saat ini, angin yang diliputi aroma bunga yang lebat, terbang ke arah Ye Xinghan sambil membawa sejumlah besar kelopak bunga. Murid Ye Xinghan menyusut, dan dia secara naluriah mundur langkahnya. Namun, ketika dia hanya mengambil satu langkah mundur, kekuatan sobek yang kuat dilepaskan dari depannya. Untuk lebih tepatnya, itu datang dari setiap kelopak tunggal. Kekuatan di balik kekuatan sobekan ini, sebenarnya telah membuatnya merasa tak berdaya. Dia hanya menatap dengan mata melebar sebagai satu kelopak demi kelopak membuat kontak dengan tubuhnya sendiri. Kelopak bunga pertama mendarat di bahunya. Itu jelas kelopak bunga, namun, pada saat itu, dia pada dasarnya merasakan gunung menekan bahunya, menyebabkan tubuhnya yang terbang di udara tenggelam. Dan segera setelah itu, yang kedua, ketiga, keempat, kelima. Semakin banyak kelopak bunga turun ke tubuhnya. Dengan setiap kelopak tambahan, tubuh Ye Xinghan akan semakin ditekan. Setelah beberapa lusin kelopak, dia bahkan tidak bisa melayang di udara lagi saat dia jatuh dengan keras dari langit. Dan bahkan setelah mendarat di tanah, kekuatan penekan yang sangat besar itu masih tidak memungkinkannya untuk berdiri tegak, karena itu dengan paksa mendorongnya ke lututnya. Pada akhirnya, seluruh tubuh bagian atasnya ditekan dengan kuat ke tanah yang dingin dan keras, dan dia bahkan tidak bisa lagi mengangkat kepalanya. Ji Qianrou, kepala Ye Xinghan tertuju ke tanah. Dengan suara serak, dia meraung. Aku pasti tidak akan memaafkanmu. Jika suatu hari Anda mendarat di tangan saya. Kelopak bunga segera menempel di bibir Ye Xinghan, mencegahnya membuat suara lain. Ji Qianrou menggelengkan kepalanya, dan berkata dengan penuh kasih. Bagaimanapun, kau mudah menjadi terlalu gegabah. Di saat seperti ini, kamu sebenarnya masih berani bertengkar denganku. Tidakkah kamu takut bahwa begitu aku marah, aku mungkin secara tidak sengaja memotong kepalamu. Ketika sebuah kepala dipotong, tenggorokan akan mengeluarkan darah cukup untuk memenuhi langit. Oh, nah, itu adegan yang paling indah, paling memabukkan di dunia manusia. Petik 2. Kelopak bunga terus jatuh, secara bertahap menumpuk tanah. Di tengahnya, ada setumpuk kelopak yang tidak terlalu tinggi. Dalam tumpukan kelopak, adalah Ye Xinghan, yang benar-benar terkubur di dalam, di mana bahkan tidak ada satupun sudut pakaiannya yang terbuka. Tubuh Ji Qianrou dengan lembut naik ke langit, saat dia dengan ringan bergumam pada dirinya sendiri. Selalu terasa terburuk untuk berutang budi pada seseorang. Tetapi sekarang saya akhirnya berhasil mengembalikannya. Saya tidak tahu berapa lama Han-Han kecil akan dimakamkan juga. Jika Little Cece masih akhirnya ditangkap oleh Little Han-Han, maka aku tidak bisa lagi disalahkan karena itu. Hehehehe. Bab 465 Langit Mencapai Benteng Kuno.
Ji Qianrou muncul dan dengan sengaja menghentikan Ye Xinghan. Bagi Yun Ce, ini adalah kejutan yang tidak terduga. Pidato dan tindakan Ji Qianrou semua memancarkan aura setan, tetapi kesombongannya tidak hanya tertulis di wajahnya, itu tercetak di dalam tulangnya. Ini adalah kesan yang Ji Qianrou tinggalkan untuk Yun Ce. Sehari sebelumnya, Yun Ce pergi mencari Ji Qianrou untuk memulai percakapan dan membantunya menyembuhkan racun katak yang telah mengganggunya selama bertahun-tahun. Sebagian, itu untuk berterima kasih padanya karena berbicara atas namanya di arena, tetapi lebih dari itu, sehingga dia akan berutang budi padanya. Karena orang yang sombong dan angkuh, ketika dia berutang budi, itu harus dibayar kembali tidak peduli apa. Dia tidak berharap itu, dia akan menerima pembayaran Ji Qianrou begitu cepat. Namun, dia tahu bahwa Ji Qianrou tidak akan membunuh Ye Xinghan, dan berapa lama dia bisa menghalanginya juga merupakan ketidakpastian. Oleh karena itu, Yun Ce tidak sedikit pun rileks saat dia membawa Feng Shuir dan berlari sekuat tenaga, meninggalkan jejak keringat. Waktu berlalu dengan cepat. Di dunia tandus, kosong, namun misterius dan abnormal ini, bahkan aliran waktu akan menyebabkan indera seseorang menjadi kabur. Yun Ce mulai merasa lelah, dia tidak bisa lagi tahu berapa lama dia berlari. Itu bisa 7 hingga 8 jam, atau mungkin 15 hingga 16 jam. Kecepatannya mulai melambat sebelum akhirnya dia berhenti dan duduk di lantai, bernapas dalam-dalam. Selama kehidupan sebelumnya di benua Azure Cloud, sering harus melarikan diri sudah menjadi norma. Namun, ini adalah pertama kalinya dalam 2 kehidupannya bahwa dia merasakan tekanan dan bahaya yang sangat besar. Karena tempat ini terlalu tandus. Semua keterampilan yang berkaitan dengan kemampuan bersembunyi, menyamar, dan bahkan anti pelacakan semuanya tidak berguna. Kalau tidak, jika tempat ini adalah pegunungan atau daerah berhutan, bahkan jika dia membawa Feng Shuir, tidak akan terlalu banyak upaya baginya untuk mengusir Ye Xinghan. Terakhir kali, Burning Heaven Clan mengirim 8 penatua yang kekuatan dan kecepatannya sebagian besar mengalahkannya, tapi dia masih menipu mereka dalam lingkaran. Kakak Yun, kau banyak berkeringat, kata Feng Shuir dengan mata redupnya. Yun Ce menyeka dahinya dengan tangannya dan tertawa, bagi seorang pria, berkeringat sebanyak ini tidak ada artinya sama sekali. Saya hanya bisa menyalahkan diri saya sendiri karena tidak cukup kuat dan kehabisan kekuatan begitu cepat. Petik 2. Itu tidak benar. Kakak Yun luar biasa. Lebih hebat dari orang lain, Feng Shuir berkata dengan lembut. Apakah kita aman sekarang? Tidak tahu, tapi kita mungkin aman. Yun Ce menghibur. Lihat di depan. Tiba-tiba Jasmine berkata. Yun Ce berkonsentrasi sekaligus dan dengan cepat mendongak sebelum tertegun. Di depannya, tanah kosong tandus telah menghilang dan dinding biru gelap berdiri tinggi di sana. Itu begitu tinggi sehingga menghalangi pandangan langit dan begitu luas sehingga ujungnya tidak bisa dilihat. Dengan penglihatan Yun Ce, dia tidak bisa melihat batas-batasnya, apakah secara horizontal atau vertikal. Tepat di depan Yun Ce, dinding hitam kebiruan memiliki pintu batu yang terbuka. Pintu batu itu setinggi 300 meter dan lebarnya 300 meter. Di tempat lain dipenuhi dengan banyak jendela batu yang tingginya puluhan meter dan lebar. Di antara jendela hanya hamparan abu-abu, tidak mungkin untuk mengetahui apa yang ada di dalamnya. Ini adalah Yun Ce mendongak dan pikirannya menjadi trans untuk beberapa waktu. Sehubungan dengan struktur besar di mana perbatasan tidak bisa dilihat, dia seharusnya sudah melihatnya dengan jelas dari ratusan mil jauhnya. Selain itu, tempat ini begitu tandus sehingga bahkan jika infrastrukturnya 100 kali lebih kecil, tidak diragukan lagi akan sangat tidak pada tempatnya dan segera terlihat. Namun, dia belum pernah melihatnya sama sekali ketika dia berlari kencang. Dari visinya, ini tidak diragukan lagi tanah tandus sebelumnya. Sepertinya bangunan besar ini muncul dari udara tipis. Dari kelihatannya, itu mungkin adalah benteng raksasa kuno. Jasmine dengan hati-hati berkata, auranya sangat tua dan harusnya merupakan bangunan dari era primordial. Mungkin ada sesuatu yang ada bersama dengan ark mendalam primordial dan bukan sesuatu yang dibangun nanti. Petik 2. Kenapa aku tidak melihatnya sebelumnya? Yun Ce bertanya dengan heran, Jasmine, kapan kamu tahu itu ada di sana? Baru saja, jawab Jasmine. Baru saja, Yun Ce kaget. Kamu tidak perlu kaget, Jasmine dengan tenang berkata, meskipun benteng ini sangat tua, kekuatan formasi yang mendalam pada permukaannya belum sepenuhnya hilang. Seluruh benteng ditutupi oleh formasi mendalam perlindungan primordial besar. Tidak hanya formasi mendalam yang melindungi primordial melindungi benteng dari kerusakan oleh alam, ia juga memiliki kemampuan bersembunyi yang sangat besar. Meskipun benteng itu sangat besar, kecuali ada yang datang dalam jarak 300 meter darinya, ia tidak akan dapat mendeteksi keberadaannya. Selanjutnya, Jasmine ragu-ragu untuk beberapa saat sebelum melanjutkan, formasi mendalam primordial ini juga tampaknya memiliki kekuatan spasial. Jika tebakanku benar, benteng ini kemungkinan bisa bergerak sendiri. Petik 2. Benteng yang bisa bergerak sendiri. Ini sudah terdengar terlalu fantastis. Shuir, menurut catatan ark mendalam primordial oleh sekte Anda, apakah ada menyebutkan benteng ini? Yun Ce bertanya kepada Feng Shuir, yang ada di sampingnya. Feng Shuir menggelengkan kepalanya dengan lembut, saya belum pernah mendengar ayah saya menyebutkannya, jadi mungkin tidak. Petik 2. Seluruh benteng berwarna hitam kebiruan dan desainnya sederhana tapi tua. Juga, itu sepertinya memberikan suasana misterius dan berat. Yun Ce melihat itu untuk beberapa waktu dan kekuatannya hanya tampak sedikit pulih ketika dia bertanya, Jasmine, seberapa besar benteng ini?
Yang terbaik adalah kamu tidak mencoba untuk mengelilinginya. Jasmine menjawab dengan tenang, kemewahannya adalah sesuatu di luar imajinasi Anda. Bahkan saya tidak dapat mendeteksi di mana batas-batasnya. Jika Anda ingin mengelilinginya sebelum dunia ini ditutup, itu tidak mungkin. Petik 2. Sebesar itu, kata Yun Ce kaget. Anda tidak ingin masuk dan melihat-lihat. Jasmine dengan tenang berkata, ini adalah struktur di dalam ark primordial mendalam, bahkan saya tertarik padanya. Bertahun-tahun, harta yang ingin ditemukan orang-orang dari era primordial mungkin ada di sini. Petik 2. Yun Ce berdiri, dan setelah memastikan tidak ada aura yang tidak biasa dari belakang, dia mengangkat kepalanya setengah dan berjalan maju perlahan. Segera, dia tiba di depan pintu benteng. Pada saat ini, Yun Ce hanya beberapa langkah dari pintu dan pintu besar itu benar-benar terbuka. Namun, dia masih bisa melihat tambalan keabu-abuan, tidak bisa melihat dengan jelas bagian dalamnya. Dia berhenti ketika dia menahan napas dan mencoba untuk mencari tahu apa yang ada di luar pintu untuk sesaat sebelum akhirnya melangkah masuk. Sepertinya dia telah melangkah dari satu dunia ke dunia lain. Cahaya, suasana, aura, ruang, bahkan penglihatan dan pendengarannya sensitivitas semua mengalami perubahan besar. Di depannya, ada aula besar dan kosong. Banyak pilar batu yang sangat tinggi berdiri di aula. Ubin batu di alasnya, dinding yang mengelilinginya, bagian atas dan pilar batu yang disebutkan semuanya berwarna hitam kebiruan yang sama, dan juga memancarkan aroma dan aura antik. Yun Ce berbalik. Matanya mendarat ke pintu masuk yang baru saja dilewatinya. Sekarang tambalan keabu-abuan seperti sebelumnya dan dia tidak bisa melihat luar lagi. Dia berpikir sebentar, sebelum buru-buru mundur. Dunia sekitarnya berubah secara drastis lagi dan Yun Ce sekali lagi kembali ke tanah tandus di mana benteng sebelumnya berdiri. Di bawah kakinya adalah jejak yang jelas yang sengaja dia tinggalkan sebelumnya, bukti bahwa ini adalah tempat dia berdiri sebelumnya. Setelah memastikan bahwa dia bisa keluar tanpa hambatan saat masuk, Yun Ce lega dan sekali lagi memasuki benteng. Aula itu sangat besar, bahkan lebih besar dari stadion turnamen peringkat Yun Ce di hari sebelumnya. Mata Yun Ce menyapu sekeliling saat ia perlahan melanjutkan. Suara langkah kakinya dan napasnya yang sengaja ditekan sangat jelas di dalam aula kosong yang besar ini. Tempat apa ini sebenarnya? Yun Ce berjalan untuk waktu yang sangat lama sebelum akhirnya dia melihat ujung aula. Di dinding yang mengelilinginya, ada pintu batu setiap 60 meter. Beberapa pintu terbuka dan beberapa tertutup. Di balik pintu terbuka ada jalan setapak yang menuju ke tujuan yang tidak diketahui. Di ujung aula ada panggung batu bundar yang besar. Panggung tingginya 30 meter dan lebar 300 meter. Di kanan panggung ada tangga batu yang sangat tinggi yang mengarah ke tingkat kedua benteng. Jasmine, apakah Anda menemukan sesuatu? Yun Ce berhenti dan bertanya. Sebenarnya, aku juga tidak tahu apa-apa, tapi aku bisa memastikan bahwa tidak ada aura dari makhluk hidup di sini, juga tidak ada aura yang tertinggal dari siapapun, selain kamu, yang baru saja masuk. Ini, kemungkinan besar tanah primordial yang sudah lama terlupakan. Anda harus melihat-lihat. Anda mungkin menemukan beberapa penemuan yang tidak biasa. Jika Anda bisa mendapatkan artefak dari era primordial, bahkan jika itu adalah kelas terendah, itu pasti akan menjadi harta yang sangat besar. Petik 2. Yun Ce mengangguk. Setelah ragu-ragu sebentar, dia berjalan menuju tangga batu besar dan naik. Dia tidak tahu ada berapa level di sana, bahkan Jasmine tidak dapat mendeteksi seberapa banyak level yang ada di benteng ini, karenanya, dia bahkan tidak perlu mencoba menebak. Bahkan jika dia tahu ada ribuan atau puluhan ribu level, Yun Ce tidak akan terkejut. Di tangga batu, Yun Ce perlahan naik dan melihat ke bawah pada saat yang sama. Dari atas, dia mengamati aula besar di lantai pertama. Saat dia melihat ke atas panggung, dia berkonsentrasi dan berhenti naik. Karena pada saat itu, dia tampak merasakan kilatan merah melewati matanya. Itu sangat tenang dan masih merupakan bidang hitam kebiruan. Oleh karena itu, meskipun sinar merah sangat lemah, itu tampak mencolok dan luar biasa. Yun Ce bahkan tidak berpikir saat dia memeluk Feng Shuir dan melompat turun dari tangga batu, terus mendarat di atas panggung saat dia terpaku pada posisi di mana cahaya merah berada. Apa yang kamu temukan? Aku masih tidak yakin. Petik 2. Yun Ce berjalan maju saat dia perlahan mencapai ujung panggung. Kemudian, cahaya merah yang lemah tampak berkedip melewati matanya lagi, yang menyebabkan dia buru-buru berhenti bergerak. Matanya terpaku erat pada celah di antara dua batu hitam kebiruan yang ada di panggung batu. Yun Ce berlutut saat dia melihat dari dekat dan memang, ketika dia fokus di antara dua batu hitam kebiru-biruan, pada celah sempit yang sulit dilihat dengan mata manusia, cahaya merah yang berkedip samar keluar. Ada sesuatu di bawah sini. Jasmine mengatakan bahwa ini adalah tempat yang ditinggalkan dari era primordial dan pasti sangat tua. Tapi benda di bawah masih memancarkan cahaya. Ini pasti dari artefak yang tidak biasa yang telah ditinggalkan. Jika itu benar-benar harta yang luar biasa, Sky Poison Pearl seharusnya mendeteksi itu. Mengapa Sky Poison Pearl sama sekali tidak bereaksi? Yun Ce mengulurkan tangannya dan dengan intens menghancurkan celah ini. Bang, langsung terdengar saat tangannya bangkit kembali. Dia merasakan sakit dari kulit dan tulangnya, namun kedua batu hitam kebiruan itu benar-benar baik-baik saja, bahkan tidak rusak sedikitpun. Kamu ingin merusaknya. Dengan kekuatanmu, ini jelas tidak mungkin. Xia Yuanba adalah overlord tahap tengah dan dia masih tidak dapat memecahkan batu biasa dari luar. Batuan di dalam benteng ini jauh lebih kuat dari batu di luar.
Bahkan jika Anda menyerang dengan kekuatan penuh selama puluhan tahun, itu tidak akan rusak sedikit pun. Kata Jasmine dengan kejam. Bab 466 Suara Misterius. Pasti ada sesuatu yang tersembunyi di bawah panggung ini, atau, mungkin berisi ruang lain. Namun, seperti yang dikatakan Jasmine, dengan kekuatannya, memecah panggung ini pada dasarnya adalah tugas yang mustahil. Yun Ce mencari di sekitarnya, dan juga tidak menemukan sesuatu yang mirip dengan mekanisme switch. Karenanya, dia hanya bisa menyerah, dan sekali lagi, berjalan menaiki tangga batu. Tangga batu itu panjang, dan bahkan setelah Yun Ce berjalan untuk waktu yang sangat lama, dia hanya berjalan setengahnya. Kamu siapa? Langkah Yun Ce tiba-tiba berhenti, dan dia buru-buru menoleh untuk melihat sekelilingnya. Siapa ini? Siapa yang bicara? Petik 2. Ah, Kakak Yun, ada apa? Feng Shuir, yang diam-diam bersarang di pelukannya diberi ketakutan besar, dan dia bertanya sedikit cemas. Tatapan Yun Ce menyapu sekelilingnya saat ia menuangkan konsentrasinya ke telinganya. Dia bertanya dengan lembut, Shuir, apakah kamu mendengar suara tadi? Baru saja, Feng Shuir menggelengkan kepalanya, bingung. Baru saja, Yun Ce jelas mendengar suara yang tak tertandingi lembut dan samar. Suara itu sangat lemah, dan terdengar seperti suara wanita. Namun, itu juga sangat halus, menyebabkan dia tidak dapat dengan jelas membedakan dari mana suara itu berasal. Atau mungkinkah, imajinasinya? Jasmine, suara itu tadi. Apakah Anda mendengarnya? Tanya Yun Ce dengan cemberut. Aku tidak mendengar apa-apa sama sekali. Jawab Jasmine. Apa yang kamu dengar? Bahkan Jasmine tidak mendengarnya. Yun Ce tidak bisa membantu tetapi curiga bahwa apa yang dia dengar sebelumnya hanyalah suara ilusi. Dia memfokuskan pikirannya, diam-diam berdiri di tempat saat ini, dan matanya menyapu sekitar untuk waktu yang lama, namun, dia tidak bisa lagi mendengar suara apapun. Yun Ce terus mengangkat kakinya, dan berjalan menaiki tangga. Setelah sekian lama, dia akhirnya tiba di lantai 2 benteng. Dinding hitam kebiruan, lantai hitam kebiruan dan langit-langit hitam kebiruan. Semuanya tidak berbeda dari lantai pertama. Yun Ce tidak terus kepala, dan sebagai gantinya, berjalan lurus menuju pintu batu terbuka. Di balik pintu batu, tiba-tiba ada tempat sederhana dan rapi yang tampak mirip dengan halaman. Di dalam, ada meja-meja batu, bangku-bangku batu, dan toples-toples tanah hitam kebiruan yang tampak serupa, di mana sebagian besar sudah rusak. Di belakang halaman, ada 7 hingga 8 kamar yang didistribusikan secara teratur. Yun Ce berjalan ke halaman, berdiri di pintu batu dari salah satu kamar, dan mencoba mendorongnya dengan tangannya. Tiba-tiba, di sisi kanan pintu batu, formasi dalam skala kecil seukuran telapak tangan muncul dengan kilat. Tepat setelah itu, formasi yang dalam berbalik, dan pintu batu perlahan terbuka sendiri. Semua pintu di sini seharusnya sudah diatur dengan formasi mendalam seperti ini, yang dapat dengan mudah dibuka dan dikunci. Tetapi, energi yang mendalam di dalam formasi mendalam skala kecil ini sudah sangat lemah, dan bahkan Anda akan dapat dengan mudah menghancurkannya. Namun, sudah sangat jarang bagi mereka untuk dapat ada sejak era primordial. Kekuatan dari mereka yang mengatur formasi mendalam ini jelas luar biasa, kata Jasmine tegas. Dari kelihatannya, tempat ini sepertinya digunakan untuk perumahan. Yun Ce berjalan ke ruang batu. Di dalam, ada meja batu, 2 bangku batu, bingkai batu seperti kabinet, dan tempat tidur batu yang cukup luas dan besar. Pengaturan kamar lain juga harus kurang lebih sama. Dengan seberapa besar benteng ini, jika itu diatur untuk penggunaan perumahan, kemungkinan besar, akan mungkin bagi seluruh populasi Kekaisaran Angin Biru untuk tinggal. Yun Ce berbalik, dan menyadari bahwa ada formasi mendalam skala kecil yang sesekali melintas dengan lembut di bagian belakang pintu batu. Posisinya, berada di posisi yang persis sama dengan formasi mendalam yang muncul ketika Yun Ce mendorong membuka pintu. Itu harus formasi mendalam yang sama. Namun, itu hanya bisa dilihat dari dalam, dan hanya bisa dilihat dari luar ketika pintu batu disentuh. Coba gunakan energi yang dalam untuk menyentuh formasi yang mendalam ini. Jasmine tiba-tiba berkata. Mengikuti instruksinya, Yun Ce mengulurkan tangannya, dan menyerang formasi yang mendalam dengan energi yang mendalam yang tidak kuat atau lemah. Dalam sekejap, dengan suara keras, pintu yang awalnya dibuka, tiba-tiba tertutup dengan sangat cepat. Seperti yang saya pikirkan, kata Jasmine. Dengan menyentuh formasi yang mendalam ini dari dalam, itu mampu sepenuhnya mengunci pintu batu, yang hanya bisa dibuka dari dalam, dan tidak mungkin untuk membuka dari luar. Ini sangat cocok untuk perlindungan diri. Selama era primordial, berbagai setan dan binatang iblis melintasi tanah ini, dan langkah-langkah perlindungan diri dasar ini harus benar-benar umum. Namun, jika formasi mendalam dihancurkan dari luar oleh orang lain, orang-orang di dalam akan benar-benar disegel. Petik 2. Shuir, mari kita istirahat di sini sebentar. Petik 2. Yun Ce berjalan ke sisi tempat tidur batu itu, dan kemudian duduk sambil bersandar di dinding. Saat dia menenangkan pikirannya, rasa lelah melanda seperti banjir air. Dia tidak melepaskan Feng Shuir, sebagai gantinya, dia mengubah posturnya sambil masih memegangnya di pelukannya. Dia benar-benar bisa mengeluarkan selimut dari Sky Poison Pearl dan meletakkannya di ranjang batu, dan kemudian Feng Shuir berbaring di atasnya. Namun, jelas, dia tidak tahan untuk melakukannya. Karena sensasi memeluk putri salju seperti ini sudah cukup untuk membuat pria manapun memanjakan dirinya sendiri sampai pada titik di mana ia tidak mau melepaskannya. Kamu siapa? Yun Ce,
yang baru saja duduk, sedikit bergetar saat dia langsung mengangkat kepalanya. Jika ada kemungkinan bahwa pertama kalinya hanya imajinasinya atau suara ilusi, maka kali ini, Yun Che pasti tidak akan percaya bahwa itu adalah imajinasinya. Dia telah mendengar suara itu, dengan kejelasan absolut. Itu adalah suara yang sama dan persis seperti sebelumnya. Kamu siapa? Siapa yang bicara padaku? Yun Che meningkatkan konsentrasinya, dan berteriak keras. Di benteng yang menjulang tinggi ini, yang tiba-tiba muncul di dalam ark primordial mendalam, peninggalan kiri dari era primordial di mana Jasmine benar-benar yakin bahwa tidak ada satupun makhluk hidup yang tersisa, bagaimana mungkin ada suara wanita? Kamu mendengar suara lagi? Jasmine bertanya dengan heran. Karena Jasmine bertanya dengan cara seperti itu, tentu saja berarti dia masih tidak mendengar suara itu kali ini. Yang juga berarti, bahwa hanya Yun Che yang bisa mendengar suara itu. Suara itu, juga hanya dikirim ke Yun Che sendirian. Yun Che sekali lagi diam untuk waktu yang lama. Namun, dia tidak lagi mendengar suara itu lagi. Dengan alis yang cekung, katanya. Pasti ada seseorang di benteng kuno ini. Dia harus benar-benar jauh dari saya, tetapi dia tahu keberadaan saya. Petik 2. Jika itu bukan imajinasimu, maka itu hanya akan menjadi jiwa residual. Kata Jasmine perlahan. Jiwa sisa. Suara Jasmine sangat tenang, seolah-olah dia sudah lama terbiasa dengan hal-hal seperti sisa jiwa. Dan itu seharusnya menjadi sisa jiwa yang sangat lemah, jika tidak, dia tidak akan mengalami kesulitan seperti mengirimkan suara jiwanya secara berurutan. Anda tidak perlu mencarinya, karena dia tidak ragu-ragu untuk mengkonsumsi energi jiwanya yang melemah untuk berkomunikasi denganmu. Itu berarti dia sepertinya tertarik padamu, dan dia akan sekali lagi mengambil inisiatif untuk berkomunikasi denganmu. Alasan mengapa Anda tidak dapat menerima balasan, seharusnya karena energi jiwanya, yang telah melemah ke titik di mana dia hanya mampu menyuarakan kata-kata berikutnya setelah beberapa lama. Petik 2. Kakak Yun, apakah ada orang lain di sekitar? Feng Shuir mengangkat kepalanya dari pelukan Yun Che, dan dengan lembut bertanya. Yun Che menggelengkan kepalanya. Tidak, sepertinya aku sudah mendengar beberapa suara, itu saja. Shuir, Anda harus sangat lelah. Beristirahatlah dengan baik. Di tempat kami sekarang, tidak ada orang lain yang dapat menemukan kami. Petik 2. Feng Shuir dengan lembut menggelengkan kepalanya. Aku tidak lelah. Kakak Yun adalah orang yang benar-benar lelah. Petik 2. Aku hanya perlu istirahat sebentar dan kemudian aku akan pulih. Kata Yun Che sambil tersenyum. Dengan fisik Dewa Naga, dan kekuatan Jalan Agung Buddha, kecepatan pemulihan energi dan staminanya yang dalam jauh lebih cepat daripada orang biasa. Kedua orang itu terdiam. Setelah beberapa jam melarikan diri, di mana mereka tidak berani berhenti sejenak, hati mereka akhirnya menemukan kedamaian dan ketenangan. Dan Yun Che akhirnya bisa benar-benar merasakan kehangatan dan aroma di pelukannya. Memeluk putri salju dengan ringan seperti ini kemungkinan besar adalah pemandangan seperti mimpi yang setiap orang bahkan tidak berani memimpikannya. Dan putri salju seperti anak kucing kecil yang patuh dalam pelukannya. Dia tidak berjuang atau menolaknya, dan hanya beristirahat dengan damai. Swear, Dewa Phoenix di Divine Phoenix Sekte Anda, apakah itu benar-benar mati? Tanya Yun Che dengan suara ringan. Namun, Jasmine telah memberitahunya jawaban untuk pertanyaan ini sebelumnya, dan kata-kata Ye Xinghan dan Feng Feiyan, bahkan lebih membuktikannya. Feng Shuir diam beberapa saat, sebelum dia mengangguk dengan lembut. Lord Phoenix God sudah pergi 3 tahun lalu. 16 tahun yang lalu, alasan mengapa Lord Phoenix God telah memilihku setelah aku lahir, adalah karena ia tahu bahwa umurnya akan segera berakhir, dan itu membutuhkan seorang penerus dengan potensi yang cukup. Saya berada di bawah bimbingan Dewa Phoenix Dewa selama 13 tahun, dan saya menerima semua warisan Dewa Phoenix Dewa. Sumber energinya, energi jiwa, semua darah Phoenix-nya, dan semua ingatannya. Petik 2. Kata-kata Feng Shui mengguncang Yun Che. Tidak mengherankan bahwa pada usia 16 tahun, ia memiliki kekuatan raja setengah langkah. Itu juga tidak mengherankan dia bisa dengan mudah membedakan garis keturunannya, dan tahu begitu jelas tentang perseteruan antara dua roh Phoenix saat itu. Meskipun Dewa Phoenix Kekaisaran Surgawi Phoenix sudah mati, ia telah mewariskan sumber energinya sendiri, energi jiwa, dan bahkan ingatannya, kepada Feng Shuir. Ini memungkinkan titik awal Feng Shuir menjadi sangat tinggi. Kecepatan pertumbuhannya, dan ketinggian yang bisa dia raih di masa depan, tidak diragukan lagi akan mengejutkan seluruh dunia juga. Karena itu, tidak heran Feng Shuir memiliki posisi tinggi di Divine Phoenix Sect. Karena dia telah mewarisi segalanya dari Dewa Phoenix, begitu Feng Shuir benar-benar matang, dia jelas akan menjadi Phoenix kedua dari Divine Phoenix Sekte. Sehubungan dengan Dewa Phoenix masa depan mereka, Divine Phoenix Sekte secara alami harus melindunginya dengan yang terbaik. Kemungkinan satu halangan pasti tidak diizinkan sementara dia belum dewasa sepenuhnya. Sehubungan dengan kepergian Lord Phoenix God, hanya ayah kerajaan, penatua besar, pangeran mahkota pangeran besar, kakek buyut, dan aku. Hanya 6 orang yang tahu tentang itu. Ayah kerajaan berkata bahwa ini adalah rahasia terbesar sekte kami. Itu pasti tidak bisa dibocorkan, dan bahkan tidak bisa diceritakan kepada orang-orang sekte kita. Tetapi, pada tahun kedua, Four Great Sacred Grounds telah terus-menerus mengirimkan transmisi suara untuk menyelidiki situasi mengenai Dewa Phoenix Dewa, seolah-olah mereka tahu bahwa Dewa Phoenix Dewa tidak lagi di sini. Ayah kerajaan benar-benar marah dan bingung juga. Ayah kerajaan selalu menebak bahwa tempat suci mungkin tidak dapat merasakan kehadiran Dewa Phoenix Dewa, dan dengan demikian datang untuk menyelidiki tentang hal itu. Kami tidak pernah berharap bahwa itu benar-benar akan
Suara Feng Shuir benar-benar sedih, karena dia masih belum dapat pulih dari pengkhianatan penatua besar. Pada saat yang sama, dia tidak bisa tidak khawatir untuk masa depan Divine Phoenix Empire. Tanpa kekuatan Dewa Phoenix, Divine Phoenix Sekte pasti akan berjuang sambil ditekan oleh 4 tempat suci besar tanpa akhir. Selama 5.000 tahun, satu-satunya alasan mengapa Divine Phoenix Sekte dapat berkembang begitu cepat di bawah pengawasan Four Great Sacred Grounds dan samar-samar mencapai tepi tingkat Sacred Grounds, adalah karena keberadaan Dewa Phoenix. Yun Ce menghela nafas dalam hatinya, namun dia tidak merasa itu terlalu mengejutkan. Dengan setiap kekuatan yang berpengaruh, yang paling rentan terhadap pengkhianatan, biasanya adalah orang-orang yang berada di puncak spektrum. Orang-orang ini terbatas pada beberapa tokoh saja. Karena orang-orang seperti ini yang paling tahu, posisi mereka dari puncak adalah yang paling dekat, dan mereka benar-benar jelas dari setiap keuntungan dan kerugian yang dimiliki seluruh pasukan. Jadi, pada saat-saat tertentu yang tepat, mereka adalah yang paling rentan untuk menyembunyikan niat pengkhianatan. Jika Divine Phoenix Sekte terus menjadi kuat seperti ini, niat pengkhianatan Feng Feiyan mungkin tidak terbangun bahkan sampai kematiannya. Namun, dengan kepergian Dewa Phoenix mereka, pada saat yang sama ia takut akan masa depan Sekte Phoenix Surgawi, ia bahkan lebih takut akan masa depannya sendiri. Jadi setelah mempertimbangkan pilihannya, ia memutuskan untuk membelot ke Sun Moon Divine Hall pada saat yang paling awal. Jika Yun Ce dan Xia Yuanba tidak ada, dia pasti sudah membantu Ye Xinghan mencapai tujuannya, dan membiarkan Feng Shuir, yang membawa harapan terbesar Divine Phoenix Empire, mendarat di tangan Ye Xinghan. Konsekuensinya tidak terbayangkan. Tidak apa-apa, tidak masalah juga. Tidak hanya mereka tidak dapat mencapai apa yang mereka inginkan, mereka telah benar-benar mengekspos diri mereka sendiri. Kalau tidak, nanti mereka terpapar, itu akan menjadi lebih berbahaya. Yun Ce menghiburnya. Feng Shuir menanggapi dengan ringan. Itu semua karena kakak Yun. Jika bukan karena Big Brother Yun, aku akan melakukannya. Jika ayah kerajaan tahu, dia pasti akan sangat berterima kasih kepada Big Brother Yun juga. Petik 2. Cukup bagus jika ayahmu berhenti berusaha membunuhku. Yun Ce tertawa. Dia pasti tidak percaya bahwa melindungi Feng Shuir adalah satu-satunya alasan mengapa Feng Hengkong mengizinkan Feng Feiyan untuk bertindak sendiri. Membunuhnya, jelas salah satu tujuan mereka juga. Namun, dia kemudian sekali lagi berpikir dengan cara lain. Begitu Feng Hengkong mengetahui tentang hari ini, dia pasti akan berada di bawah tekanan yang meningkat, dan bahkan mungkin ada kemungkinan baginya untuk melanggar kesopanan dengan Sun Moon Divine Hall. Ketika waktu itu tiba, dia mungkin bahkan tidak punya waktu untuk berpikir untuk membunuhnya. Four Great Sacred Grounds sudah mengetahui kematian Dewa Phoenix sehingga mereka harus sadar bahwa kau mewarisi fisik Dewa Phoenix juga. Ye Xinghan menyimpan motif ke arahmu, jadi 3 Sacred Grounds lainnya kemungkinan besar akan mengawasimu mulai dari sekarang juga. Yun Ce menutup matanya, dan dia sedikit sedih dan khawatir. Tapi, pada akhirnya, kekuatanku masih terlalu lemah. Aku pada dasarnya tidak memiliki kekuatan untuk melindungimu, jika tidak, aku akan segera membawamu pergi dari tangan ayahmu yang bangsawan, dan menyembunyikanmu dari sekte Anda dan orang-orang dari tempat suci. Petik 2. Feng Shuir mengungkapkan senyum. Kakak Yun ingin melindungiku sejauh itu, aku sangat senang. Jika kakak Yun ingin membawaku pergi, aku mungkin tidak menolak, kau tahu. Petik 2. Shuir, Anda mengucapkan kata-kata itu sendiri. Yun Ce tersenyum juga. Jika ada hari aku benar-benar ingin membawa Shuir, Shuir pasti tidak. Langit, racun, mutiara. Kata-kata Yun Ce terhenti, saat suara wanita misterius dan halus bergema untuk ketiga kalinya. Dan kali ini, apa yang dia katakan bukan lagi, siapa kamu, tapi jelas. Mutiara Racun Langit. Bab 467 Hantu yang tidak akan pergi. Kamu siapa? Di mana kamu? Yun Ce berteriak dengan kepala terangkat. Karena pihak lain tahu tentang keberadaannya dan bahkan suara dikirimkan kepadanya, maka dia jelas akan dapat mendengar suaranya. Tapi itu sama dengan 2 kali terakhir, setelah suara itu terdengar, ia menjadi sunyi, tanpa ada suara ucapan lainnya. Suara ketiga juga lemah, dan dia hampir tidak bisa mendengarnya, tapi Yun Ce benar-benar memiliki perasaan yang samar-samar. Bahwa sumber suara itu tidak jauh darinya. Kakak Yun, apakah Anda mendengar suara aneh itu lagi? Tanya Feng Shuir. Yun Ce mengangguk, lalu menghiburnya, jangan takut Shuir, itu bisa saja kesalahpahaman saya karena saya terlalu gugup. Tempat ini sangat kuno dan tenang, seharusnya tidak ada orang di sini. Petik 2. Dengan kakak Yun di sisiku, aku tidak takut sama sekali. Feng Shuir berkata sambil tersenyum. Berpikir tentang apa yang dia katakan sebelumnya, ekspresinya meredup sekali lagi ketika dia bertanya dengan samar, kakak Yun, apakah dewa-dewa Phoenix yang lain masih sehat? Seharusnya masih baik-baik saja. Yun Ce merenung, lalu menjawab, roh Phoenix yang saya temui telah mengatakan kepada saya sebelumnya bahwa itu lebih lemah dari roh Phoenix Divine Sekte Anda. Dewa Phoenix Anda telah menderita luka berat saat itu, dan telah meninggal dunia. Adapun yang saya temui, meskipun belum mati, vitalitasnya harus sangat terluka. Tapi itu masih baik-baik saja 3 tahun lalu. Dia berhenti, lalu melanjutkan, jika Shuir mau, aku bisa membawa Shuir untuk mengunjungi roh Phoenix itu. Petik 2. Baiklah. Feng Shuir dengan senang hati setuju, ini juga harapan Lord Phoenix yang tersisa. Oh benar, kakak Yun, bagaimana Anda bertemu dengan dewa-dewa Phoenix itu? Bisakah kamu ceritakan pada saya?
Yun Ce mengangkat kepalanya saat dia dengan sayang memikirkan kembali ke masa lalu. Baginya, itu adalah rahasia yang belum pernah dia katakan kepada siapapun sebelumnya. Tapi di depan mata Feng Shuir yang jernih, dia tidak bisa mengangkat sedikit pun penolakan. Mengenakan senyum ringan, suaranya pelan-pelan melambat, itu 3 tahun yang lalu. Pada saat itu, kekuatanku yang dalam hanya di alam dasar mendalam. Saya dikejar oleh anggota sekte cabang dari sekte bernama Xiao Sek. Itu adalah istri puteri saya saat ini yang telah menyelamatkan saya segera setelah. Tetapi pada saat itu, dia belum menjadi istri saya. Saya baru saja bertemu dengannya saat itu. Kami melarikan diri bersama. Kemudian, binatang dalam dari udara yang kami tumpangi telah benar-benar kehabisan kekuatannya, dan karena cedera yang diterimanya dari pengejar kami jatuh langsung ke bawah dari ketinggian yang tinggi. Saat Yun Ce mengingat ingatan saat itu, dia perlahan menceritakannya kepada Feng Shuir. Ketika pertama kali mulai berbicara, suaranya datar, tetapi suaranya tidak bisa membantu tetapi secara bertahap mulai dipenuhi dengan emosi. Bagaimanapun, itu adalah pengalaman yang tak terlupakan untuknya dan Chang Yue. Dalam kesusahan itulah emosinya semakin dalam. Pada saat yang sama, itu juga merupakan titik balik utama dalam hidupnya. Jika bukan karena apa yang terjadi kemudian, peristiwa tidak stabil di kemudian hari tidak akan terjadi, keluhan yang dibawa oleh nyala api Phoenix tidak akan terjadi, dan saat ini dia tidak akan ada hari ini. Yun Ce berbicara untuk waktu yang sangat lama, menceritakan peristiwa dari memasuki 10.000 Beast Mountain Rank hingga meninggalkan lapangan persidangan Phoenix. Ketika akhirnya dia selesai, dia melihat ke bawah dan benar-benar melihat bibir lembut Feng Shui mengerucut. Napasnya selembut anggrek, dia sudah tertidur. Selain tubuhnya yang benar-benar tak berdaya, pukulan berat yang diterimanya dan berjam-jam melarikan diri dan teror, meskipun Feng Shui selalu dibawa dalam pelukan Yun Ce, tidak peduli apakah itu kondisi mental atau tubuhnya, mereka memiliki lama benar-benar kelelahan. Di tengah suara Yun Ce, pikirannya akhirnya sedikit santai, dan kelelahan yang tak terkendali menyebabkannya tanpa sadar tertidur. Yun Ce menghela nafas ringan lega saat dia diam-diam melihat gambar tidur Feng Shui, lalu segera menatap linglung. Kelelahan secara bertahap menyerangnya ketika dia menyandarkan kepalanya ke dinding sedingin es dan tanpa sadar tertidur. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tolong, temukan dia. Hanya kamu bisa menyelamatkan dia. Tolong, temukan dia. Ah, Yun Ce gemetar, dan segera bangun dengan suara yang masih bergema di telinganya. Dan kali ini, dia tidak dapat memastikan apakah itu suara nyata atau suara dalam mimpinya. Big Brother Yun, tidak diketahui apakah gerakan tiba-tiba Yun Ce telah mengejutkannya atau apakah dia sudah bangun. Mata Feng Shui yang indah berkedip sedikit ketika dia menatapnya tanpa berkedip. Bukan apa-apa, Yun Ce menggelengkan kepalanya, hanya saja sepertinya aku mendengar suara aneh itu lagi. Petik 2. Begitu dia selesai berbicara, Yun Ce tiba-tiba memikirkan sesuatu. Dia mengernyitkan alisnya ketika dia bertanya dalam kesadarannya, Jasmine, sudah berapa lama aku tertidur? Dari memasuki primordial mendalam ark hingga sekarang, berapa jam telah berlalu? Kau tidak tidur selama itu, karena sudah berapa lama kau berada di ark primordial mendalam? 22 jam telah berlalu. Atau bahkan sedikit lebih. Petik 2. 22 jam. Alis Yun Ce sedikit melompat. Dengan kata lain, dia hanya belum 2 jam sebelum ark mendalam primordial ditutup. Baru saja, dia tiba-tiba ingat apa yang dikatakan guru spiritual Gu Chang kepada Xia Yuanba. Sebelum ark mendalam primordial ditutup, dia tidak boleh berada di area terbatas. Ini bahkan termasuk jurang dan gua. Kalau tidak, kekuatan jam 24 tidak akan bisa mencapai dia, dan dia tidak akan bisa keluar dari ark mendalam primordial. Dia juga akan menghilang bersama dengan ark mendalam primordial, dan mati dalam ark mendalam primordial. Dan tempat dia dan Feng Shui berada, adalah lingkungan yang benar-benar terisolasi. Tidur singkat dari sebelumnya telah memulihkan sekitar 50 hingga 60% kekuatan fisik dan kedalaman Yun Ce. Dia membawa Feng Shui dan berkata, Shuir, kita harus meninggalkan tempat ini. Bahkan tidak ada 2 jam sebelum ark mendalam primordial ditutup, dan kita bisa pergi sekarang. Ketika saat itu tiba, Anda akan benar-benar aman. Petik 2. MN. Feng Shui dengan ringan merespons saat dia tanpa sadar membungkuk lebih dekat ke Yun Ce. Ayo pergi. Petik 2. Yun Ce mengangkat tangannya dan memukul aliran energi yang mendalam ke formasi mendalam di sebelah kanan pintu batu. Seketika, formasi mendalam melintas, dan pintu batu yang tertutup rapat dengan cepat dibuka setelah gemuruh pendek. Membawa Feng Shui, Yun Ce berjalan keluar. Kemudian, dengan satu lirikan, dia melihat tangga batu yang turun. Sebelumnya, dia memilih untuk memasuki pintu batu di sebelah tangga batu, dan menekan rasa ingin tahunya untuk pergi lebih dalam, karena dia takut kehilangan arah. Lagi pula, tempat ini terlalu besar. Struktur, dan warna tempat itu juga seragam. Hanya dengan sedikit kesalahan, dia akan benar-benar tersesat. Saat dia berjalan menuruni tangga batu, hati Yun Ce sedikit tenang juga. Ark mendalam primordial dengan cepat akan menutup. Setelah mencapai luar, dengan Sekte Phoenix Sekte dan guru spiritual Gu Chang, Ye Xinghan dan Feng Feiyan seharusnya tidak memiliki pemikiran untuk berhasil dalam motif mereka, dan krisis ini akan dianggap juga dihindari secara sempit. Xia Yuanba adalah satu-satunya yang saat ini dia khawatirkan. Dia memiliki batu giok transportasi, sehingga secara teoritis, dia benar-benar bisa menyelamatkan hidupnya sendiri. Namun,
Yun Ce tidak bisa membantu tetapi khawatir bahwa ia telah mempertaruhkan nyawanya sendiri untuk bertarung lebih banyak waktu untuk pelariannya sendiri. Dengan sangat cepat, dia sudah turun setengah dari tangga, dan ruang raksasa di lantai pertama hampir di ujung penglihatannya. Pada saat ini, Jasmine tiba-tiba mengeluarkan suara serius. Benar-benar hantu yang tidak akan pergi. Petik 2. Hantu yang tidak mau pergi. Apa maksudmu? Yun Ce mengerjap, dan langkah kakinya juga melambat. Tepat ketika dia mengatakan itu, tubuhnya tiba-tiba merasa kedinginan. Rasanya seolah dia benar-benar terkunci rapat oleh kehadiran. Yun Ce tiba-tiba menoleh, dan melihat ke bawah, ke arah dia pertama kali muncul dari. Meminjam cahaya yang agak kehitaman, dia melihat sosok buram saat ini mengisi dengan kecepatan ekstrim. Ye Xinghan. Ketika Yun Ce menemukannya, Ye Xinghan telah lama melihat Yun Ce dan Feng Shuir yang berada di pelukannya. Sepasang mata gelap awalnya langsung bersinar dengan cahaya aneh, dan wajahnya mengungkapkan kegembiraan yang mengejutkan, sampai-sampai dia mengeluarkan tawa yang hampir gila. Hahaha. Awalnya, saya sudah menyerah. Saya tidak pernah menyangka bahwa surga akan tetap bermurah hati kepada saya. Hahaha. Yun Ce tidak pernah berharap bahwa ketika hanya ada 2 jam lagi sebelum ark mendalam primordial ditutup, di benteng misterius dan sunyi senyap ini, dia benar-benar akan sekali lagi bertemu Ye Xinghan. Matanya langsung menjadi mendung, tanpa berpikir lebih jauh, dia dengan cepat berbalik, dan mengisi dengan kecepatan tercepatnya. Kali ini, aku ingin melihat di mana kalian berdua bisa lari. Kecepatan Ye Xinghan secepat kilat. Di matanya, karena Yun Ce sudah mendarat di garis pandangnya sendiri, maka tidak akan ada lagi kemungkinan untuk melarikan diri. Melihat Yun Ce berlari langsung menuju lantai 2, dia tersenyum sinis. Mengayunkan lengannya, Sun Moon Calamity langsung menembakkan cahaya putih yang sangat mencolok, mengiris kaki Yun Ce. Jelas, ia takut menyakiti Feng Shuir karena kesalahan. Sosok Yun Ce bergetar saat ia langsung menghindar dengan shadow bintang yang patah. Cahaya yang dalam menghantam pegangan tangga batu, mengeluarkan cincin yang sangat menusuk telinga. Aliran udara di sekelilingnya bergetar hebat, namun, tempat cahaya yang dalam menghantam benar-benar tanpa cedera, bahkan tidak ada sedikit pun kerusakan dan bekas luka yang bisa dilihat. Batu bata dari tempat ini sangat kuat seperti yang diharapkan. Bukan hanya Yun Ce, bahkan dengan kekuatan mengesankan Ye Xinghan, dia tidak dapat merusaknya sedikit pun. Cepat dan bersembunyi di dalam ruang batu. Dengan kecepatanmu, tidak mungkin untuk menghindarinya. Jasmine berkata dengan sungguh-sungguh. Bahkan tanpa pengingat Jasmine, Yun Ce akan melakukan hal yang sama juga. Karena dalam situasi seperti ini, itu adalah satu-satunya pilihannya. Dengan kecepatan tercepatnya, dia menyerbu ke lantai 2, dan kemudian berlari menuju halaman yang dia hentikan sebelumnya. Ketika dia mendekati pintu batu, Ye Xinghan sudah dibebankan ke lantai 2 juga. Jaraknya dari punggung Yun Ce hanya tersisa dengan kurang dari 60 meter. Dia tertawa dingin, dan berkata dengan jijik. Masih berpikir tentang berlari. Ye Xinghan dengan keras mendorong telapak tangannya, dan kekuatan yang sangat keras dari energi yang mendalam dibebankan langsung ke punggung Yun Ce. Rasa bahaya besar datang dari belakangnya. Yun Ce tidak punya waktu untuk berbalik, karena ia dengan cepat memeluk Feng Shuir dengan erat, dan dengan gila-gilaan melonjak energi yang mendalam di seluruh tubuhnya. Sealing Cloud Locking Sun. Bang! Suara ledakan yang kacau terdengar, dan penghalang yang dibuat Yun Ce di sekitar tubuhnya hanya bertahan sesaat sebelum hancur sepenuhnya. Itu telah memblokir sebagian besar serangan, tetapi bagian dari energi yang Yun Ce tidak bisa hambat masih tak tertahankan untuknya, dan dia mengeluarkan banyak darah. Meminjam kekuatan serangan, tubuhnya terbang melewati pusat halaman. Seperti meteor, dia menembak ke salah satu kamar batu, dan tubuhnya membentur dinding di dalam. Namun, tepat sebelum dia jatuh ke tanah, dengan kemauan yang sangat kuat, dia mempertahankan kesadarannya, dan dengan cepat mengulurkan lengannya. Dengan energi besar yang terkumpul di tangannya, dia mendorong ke arah formasi mendalam di sisi pintu batu. Rem. Pintu batu langsung tertutup rapat, mengisolasi diri dari Ye Xinghan di luar. Yun Ce meletakkan punggungnya ke tanah, dan terengah-engah dengan napas besar saat dia menarik lengannya yang terentang dengan sedikit kesulitan juga. Punggungnya diledakkan oleh energi Ye Xinghan, dan segera setelah itu, dia sangat menghantam dinding batu. Oleh karena itu, aliran darahnya saat ini berantakan, dan organ-organnya telah banyak bergeser dari posisi semula juga, karena darah segar terus-menerus mengalir turun dari sudut bibirnya. Namun, bagi seseorang yang memiliki kemampuan kaisar tahap akhir yang mendalam realem untuk benar-benar mampu bertahan hidup setelah memblokir serangan yang terdiri dari sepertiga dari kekuatan Overlord tahap menengah, di dunia ini, hanya Yun Ce yang bisa mencapainya. Dan dalam seluruh proses, Feng Shuir telah dilindungi olehnya dengan sekuat tenaga, dan tidak menderita luka dalam bentuk apapun. Namun, dia masih khawatir dan ketakutan sampai dia akan menangis. Kakak Yun, kau baik-baik saja. Kau baik-baik saja, kan? Kakak Yun. Petik 2. Aku baik-baik saja, Yun Ce terengah-engah. Kemudian, dia duduk dengan susah payah. Dia mengangkat Feng Shuir di sisinya juga, dan menyandarkannya di pundaknya sendiri ketika mereka bersandar pada dinding batu yang agak dingin bersamaan. Aku baik-baik saja, itu hanya luka kecil. Petik 2. Bang, ledakan, ding, dentang, ledakan. Berbagai suara gedoran datang dari arah pintu batu, yang hanya berjarak beberapa langkah dari mereka. Namun, tidak peduli pintu batu atau dinding batu, di bawah serangan intens yang tak tertandingi, tak satu pun dari mereka bergerak sedikit pun.
Yun Ce memegang tangan Feng Shuir, dan menghiburnya. Shuir, jangan khawatir. Dia tidak akan bisa masuk. Petik 2. Feng Shuir bersandar di bahu Yun Ce, dan dia memeluknya erat-erat dengan kedua tangannya. Bab 468 Selat Putus Asa. Ye Xinghan menggunakan semua kekuatannya dan hanya berhasil meloloskan diri dengan melelahkan dari Song of the Flower Burial setelah ditekan selama tepat 12 jam. Setelah melampiaskan kemarahannya pada tempat itu, dia masih tidak menyerah, dan mengejar mereka dengan sekuat tenaga. Kemudian, seperti Yun Ce, karena penasaran, dia memasuki benteng kuno yang muncul entah dari mana. Pada saat ini, dia pada dasarnya menyerah harapan untuk menemukan Feng Shuir. Dia tidak menyangka bahwa kejutan besar akan tiba-tiba turun dari surga begitu saja. Namun, saat ini, sebuah pintu batu benar-benar menghalangi dia untuk mendapatkan mangsa yang seharusnya tepat di ujung jarinya, bahkan dengan serangan yang dilepaskannya dengan kekuatan penuh yang bahkan menyebabkan lengannya sendiri kesakitan, lupakan tentang kehancuran, bahkan tidak ada sedikit pun bekas luka yang terlihat di pintu batu di depan matanya, juga tidak ada sedikit penyimpangan dalam posisinya. Dia memukul pintu batu dengan seluruh kekuatannya, namun, apa yang dia terima, adalah perasaan seolah-olah dia adalah seekor semut yang mencoba mengguncang pohon. Ye Xinghan menjadi sangat gelisah. Perasaan ini seolah-olah seekor bebek matang tiba-tiba terbang, tidak diragukan lagi membuatnya merasa sangat tak tertahankan. Dia menatap pintu batu, dan berjalan bolak-balik. Dia mencoba menemukan mekanisme pembukaan, dan suaranya yang serius membawa ancaman yang dalam. Yun Ce, jika kamu tidak ingin mati tanpa penguburan yang tepat, buka pintunya untukku sekarang. Yun Ce tidak menanggapi. Dia menutup matanya, mengatur pernapasannya, dan perlahan-lahan menstabilkan cedera di tubuhnya. Meskipun dia telah mempersiapkan diri ketika dia mengambil serangan Ye Xinghan, luka yang dia terima jelas tidak ringan. Dari sisinya, Feng Shuir mengulurkan tangan kecilnya yang seputih salju, dan dengan hati-hati mengusap noda darah dari sudut bibirnya. Mata indahnya dipenuhi dengan rasa sakit. Dia telah menerima luka yang begitu berat, namun, dia dapat memastikan bahwa bahkan sudut pakaiannya tidak rusak, sementara dia tidak berdaya untuk membela diri. Ini saja sudah cukup menyentuh untuk bertahan dalam ingatannya seumur hidup. Ye Xinghan berputar-putar di sekitarnya untuk beberapa kali, namun dia tidak dapat menemukan apapun yang terlihat mirip dengan mekanisme. Dia hanya bisa menyerah, dan berdiri di depan pintu batu. Setelah ekspresinya cepat berubah, suaranya tiba-tiba menjadi tenang. Yun Ce, tidak hanya Anda telah merusak rencana besar saya, Anda bahkan membunuh dua wanita tercinta saya. Apapun yang telah Anda lakukan, cukup bagi saya untuk menyiksa Anda sampai Anda ingin kematian datang. Mari kita mundur beberapa langkah, bahkan jika Anda mampu melarikan diri hari ini, dan Anda berhasil meninggalkan Ark Mendalam Primordial. Saya masih akan tanpa ragu memindahkan semua kekuatan Sun Moon Divine Hall untuk memburu Anda tanpa henti. Ketika waktu itu tiba, tidak hanya tidak akan ada satu orang pun yang akan memiliki nyali untuk melindungi Anda, bahkan akan ada banyak orang yang bersedia membunuh Anda hanya untuk mencari bantuan dengan Sun Moon Divine Hall saya. Seperti anjing dengan pemilik yang sudah meninggal, Anda akan berdoa tanpa henti untuk melihat cahaya hari, sampai mayat Anda dicabik-cabik menjadi tak terhitung jumlahnya. Petik 2. Yun Ce tahu betul dalam hatinya bahwa meskipun kata-kata Ye Xinghan adalah ancaman, mereka juga fakta. Menghasilkan kebencian dari Divine Phoenix Sekte dan menimbulkan kebencian dari Sun Moon Divine Hall adalah sepenuhnya dua konsep yang berbeda. Jika kamu tidak keluar, kamu akan dimeteraikan sampai mati di Ark Primordial Mendalam ini. Bahkan jika Anda berhasil melarikan diri, hanya kematian yang menunggu Anda juga. Ye Xinghan berkata dengan sungguh-sungguh. Tapi, sekarang, aku bisa memberimu kesempatan. Selama Anda membuka pintu ini, dan menyerahkan saya adik perempuan saya Shuir, maka, semua yang terjadi, termasuk masalah tentang Anda membunuh wanita saya bisa membiarkan mereka berlalu. Saya tidak hanya akan membiarkan Anda pergi dan saya bahkan akan membiarkan Anda dengan aman meninggalkan Ark Mendalam Primordial. Mulai hari ini dan seterusnya, saya tidak akan memburu Anda, dan saya bahkan dapat memberi Anda beberapa manfaat. Petik 2. Dalam kesulitan yang begitu dahsyat, kata-kata ini pasti membawa godaan besar. Yun Ce menutup matanya, sikapnya masih sama, dan dia tidak membuat suara. Feng Shuir menatapnya dengan cemas, dan berkata dengan suara lembut. Kakak Yun. Jangan pedulikan dia. Yun Ce memegang bahu Feng Shuir, dan berkata dengan suara lembut yang sama. Tuan muda ini adalah Tuan Balai Muda dari Sun Moon Divine Hall, jadi saya menepati janji saya. Ini satu-satunya kesempatan Anda untuk hidup, dan juga hadiah besar untuk Anda. Anda sebaiknya tidak menjadi idiot, dan menghancurkan hidup dan masa depan Anda sendiri. Ye Xinghan berkata dengan suara serius. Namun, pada kenyataannya, dia sangat cemas di hatinya. Karena, menghitung waktu, hanya ada kurang dari 2 jam sebelum Ark Mendalam Primordial akan ditutup. Ketika waktu itu tiba, bukan saja dia harus menyerah pada Feng Shuir, tindakan serakah dan kejinya sangat mungkin terungkap. Di masa depan, akan sulit untuk mendapatkan kesempatan lain. Dia telah mengatakan banyak kata, namun tetap saja dia tidak menerima bahkan satu tanggapan pun, dan bahkan sedikit pun suara tidak dapat terdengar dari dalam. Ekspresi Ye Xinghan menjadi lebih gelap dan keras. Yun Ce, karena Anda tidak keluar, mungkinkah Anda berpikir untuk mati di Ark Primordial Mendalam ini? Dengan kehidupan rendahan seperti milikmu, tidak apa-apa bagimu untuk mati, tetapi kamu tidak memiliki kualifikasi untuk menyeret Feng Shuir mati di sampingmu. Hidupnya lebih berharga daripada hidupmu.
Jika Anda benar-benar ingin melindunginya, maka Anda sebaiknya dengan jujur menyerahkannya kepada saya. Ini satu-satunya kesempatanmu. Petik 2. Dengan suara paling keras yang bisa dikerahkannya, Feng Shuir berkata, "Kamu Xinghan. Aku, Feng Shuir, rela mati di sini bersama kakak Yun, daripada mendarat di tanganmu." Petik 2. Oh, adik perempuanku Shuir. Mendengar suara Feng Shuir, nada Ye Xinghan langsung mengalami perubahan besar. "Mengapa kamu ingin menolak kakak Ye kamu sejauh itu? Meskipun metode saya sedikit tidak terhormat, itu karena saya terlalu menyukaimu, dan aku terlalu ingin mendapatkanmu." Petik 2. Pergi. Feng Shuir berteriak dengan marah. "Aku benar-benar membencimu. Adik Shuir, Anda akan belajar untuk tidak membenci saya." Ye Xinghan berkata dengan suara riang. "Aku, Ye Xinghan, adalah Tuan Yang Hall dari Sun Moon Divine Hall. Diberikan kurang dari 300 tahun, saya akan menjadi Master Hall sejati dari Sun Moon Divine Hall, menjadi sosok tertinggi dan tertinggi di seluruh benua langit yang mendalam. Dan hanya saya, yang layak dari adik perempuan Shuir, dan hanya adik perempuan Shuir yang layak bagi saya." Petik 2. Aku bisa memberikan jaminan kepada adik perempuan Shuir sekarang, bahwa setelah pernikahan kita, aku akan menggunakan semua yang aku miliki untuk melindungimu, dan membuatmu menjadi wanita paling dihormati, dan paling sempurna di dunia ini. Untukmu, aku bahkan bisa menyerah pada semua wanita lain. Petik 2. Aku tidak akan menyukaimu. Kakakku Yun, 1000 kali, 10.000 kali lebih baik darimu. Feng Shuir berkata dengan marah. "Kakakmu Yun." Mata Ye Xinghan menyipit, dan mulai tertawa dingin dengan jijik. "Kamu benar-benar membandingkan aku dengan manusia rendahan. Di mataku, dia bahkan kurang dari semut di pinggir jalan. Jika saya ingin menghancurkannya, itu sebenarnya jauh lebih mudah daripada menghancurkan semut. Adikku Shuir, mengingat betapa murni dan cerdasnya dirimu, bagaimana bisa hatimu begitu mudah dibutakan? Hanya dengan mengikuti saya, Anda akan menemukan di mana Anda berada. Bahkan jika Anda tidak berpikir untuk masa depan Anda sendiri, Anda juga harus memikirkan masa depan Divine Phoenix Sect. Mungkinkah Anda benar-benar berharap masa depan Divine Phoenix Secte dihancurkan oleh keputusan egois dan keliru Anda sendiri?" Kata-kata terakhir Ye Xinghan, tidak diragukan lagi telah memukul jantung Feng Shuir. Yun Ce membuka matanya, dengan lembut menggenggam tangan Feng Shui yang sedikit dingin, dan menggelengkan kepalanya. Jangan percaya kata-kata dari orang yang benar-benar tercela seperti dia. Tidak peduli apa yang dia katakan, kita tidak harus mendengarkannya. Petik 2. MN. Feng Shuir dengan ringan mengangguk. Yun Ce sekali lagi menutup matanya, dan menyembuhkan luka-lukanya sendiri dengan seluruh kekuatannya. Sebelum ark mendalam primordial ditutup, Ye Xinghan pasti akan meninggalkan benteng kuno ini. Ketika waktu itu tiba, itu akan menjadi satu-satunya harapan baginya dan Feng Shuir untuk melarikan diri dari tempat ini. Untuk benar-benar mengamankan hidupnya sendiri, Ye Xinghan pasti tidak akan tinggal terlalu dekat dari benteng kuno setelah meninggalkannya juga. Meskipun itu membawa risiko yang sangat besar, selama dia merencanakan waktu dengan baik, peluang keberhasilan pasti tidak akan rendah. Semakin banyak luka-lukanya sembuh, kemungkinan sukses akan meningkat juga. Yun Ce dan Feng Shuir berada di ruang batu, sementara Ye Xinghan berada di luar ruang batu. Situasi langsung mendarat di jalan buntu di mana tidak ada pihak yang bisa maju atau mundur. Bahkan setelah menggunakan semua kekuatannya, Ye Xinghan tidak dapat memecahkan pintu batu. Karena itu, ia hanya bisa terus-menerus menggunakan kata-kata yang menggoda, menipu, dan mengancam. Pada akhirnya, di bawah agitasi yang ekstrim, dia bahkan memecah kutukan, namun, baik Yun Ce maupun Feng Shuir tidak menanggapinya dengan kata lain. Gemuruh. Lantai di bawah kaki mereka, dinding di belakang mereka, dan bahkan seluruh ruang, tiba-tiba sedikit bergetar, seolah-olah gempa telah terjadi. Gemetar ini menyebabkan Yun Ce memusatkan inderanya, dan di luar, ekspresi Ye Xinghan sangat berubah. "Ah!" Feng Shuir tiba-tiba menyadari sesuatu, dan berteriak. "Kakak Yun, ini buruk. Saya mendengar dari ayah kerajaan saya, bahwa ketika ruang di dalam primordial mendalam mulai bergetar, itu berarti bahwa hanya ada kurang dari setengah jam tersisa sebelum primordial mendalam Bahtera ditutup." Petik 2. Setengah jam, Yun Ce mengangkat matanya dan menatap pintu batu, ekspresinya mulai berubah suram. Suara Ye Xinghan jelas menjadi cemas juga. "Yun Ce, dalam setengah jam, ark mendalam primordial akan ditutup. Jika Anda tidak keluar sekarang, Anda berdua tidak akan diusir oleh pasukan ark primordial mendalam. Kalian berdua akan mati di dalam, dan bahkan mayatmu akan menghilang bersama dengan ark mendalam primordial. Keluar, dan kalian berdua bisa hidup. Kalau tidak, kalian berdua akan mati. Yang terbaik adalah kamu lebih mengkhawatirkan dirimu sendiri," kata Yun Ce dengan dingin. "Kamu sendiri masih berada di dalam benteng kuno. Bahkan jika kita tidak dipaksa keluar ketika saatnya tiba, Anda akan menemani kami di ranjang kematian kami juga." Petik 2. Menemani kamu di ranjang kematianmu. Kata-kata itu sangat mengerikan untuk didengar. Anda jelas hanya harus dengan patuh membuka pintu. Selama Anda melakukan tindakan sederhana ini, Anda dapat hidup dengan baik, dan adik perempuan saya Shuir akan dapat hidup juga. Namun, Anda masih berharap untuk tidak masuk akal. Tidak apa-apa untuk menjadi bodoh pada Anda sendiri, tetapi Anda bahkan ingin menyeret adik perempuan saya yang sempurna Shuir juga. Ini adalah pertama kalinya saya melihat orang bodoh sepanjang hidup saya. Petik 2. Jika aku benar-benar percaya pada kata-katamu, maka aku akan benar-benar menjadi idiot. Yun Ce tertawa dingin. Gemuruh.
Ruang sekali terhadap guncangan, dan menurut pengalaman dan catatan masa lalu, semakin dekat ke dekat primordial mendalam ark, frekuensi ruang guncangan akan meningkat. Pada akhirnya, itu bahkan akan terus bergetar hebat, mirip dengan ruang yang berada di ambang kehancuran. Ekspresi Ye Xinghan menjadi lebih gelap. Dia berbalik untuk melihat keluar dari halaman, buru-buru menghitung waktu yang dia butuhkan untuk melarikan diri dari benteng kuno dari posisinya saat ini, dan berkata sambil menggertakkan giginya. Yun Ce, saya akan memberi Anda satu kesempatan terakhir. Entah kamu membuka pintu ini, atau kalian berdua akan mati bersama. Beberapa detik berlalu, dan setiap detik berlalu,